Bab 191. Pesawat ruang angkasa itu berangkat sementara Ramon Goni menjelaskan aturannya. Eksplorasi alam dimensi ini juga dianggap sebagai sebuah misi, jadi semua orang di sini akan mendapatkan poin prestasi setelah selesai. Bagi mereka yang datang dari kekuatan lain, pastikan untuk menukarkan poin tersebut dengan hal-hal yang kalian sukai sebelum program berakhir. Jumlah poin prestasi ditentukan berdasarkan seberapa jauh kalian dapat menjangkau ke dalam. Roman melanjutkan. Karena ketidakstabilan alam-alam tersebut, tingkat kultivasi tertinggi yang diperbolehkan di dalamnya adalah alam jiwa ilahi. Itu berarti tidak ada sesepuh yang dapat menemani Anda ke sana kali ini. Ini juga alasan mengapa kami memilih tempat-tempat tersebut karena batasan kultivasinya juga berlaku untuk semua makhluk hidup di dalamnya. Mengenai kelompok, kalian bisa memutuskan sendiri apakah akan bergerak bersama atau sendiri. Yang terpenting adalah pencapaian kalian. Jika kalian merasa bisa berprestasi lebih baik sendiri, silakan saja coba. Kami tidak akan campur tangan dalam hal apapun yang terjadi di dalam kelompok. Masing-masing dari kalian akan menerima formasi batu rune yang hanya dapat digunakan sekali untuk meninggalkan tempat ini. Tapi jangan salah paham. Ini dimaksudkan sebagai ujian untuk memeriksa kemampuan bertahan hidup kalian dan meningkatkan potensi kalian melalui situasi hidup dan mati. Hanya ada dua cara untuk mengaktifkan batu rune ini. Yang pertama adalah mencapai wilayah inti dalam. Yang kedua adalah menunggu hingga 6 bulan bukaan alam berakhir. Tentu saja, begitu kau mencapai wilayah inti terdalam, kau bisa memilih untuk melangkah lebih jauh dan mengasah kemampuanmu lebih jauh lagi. Tapi jangan lupa, jiwa ilahi adalah batasnya, tetapi juga ranah hal-hal paling berbahaya di sana. Jadi jangan terlalu percaya diri dengan kemampuanmu sendiri. Terakhir, kami tidak tahu apa yang mungkin kalian temukan di dalam. Kami hanya memastikan bahwa dimensi ini stabil dan tidak akan runtuh dalam waktu dekat. Kami memang mengirim beberapa kultivator jiwa ilahi untuk melihat-lihat, tetapi kami memastikan bahwa mereka tidak akan meninggalkan perimeter luar. Mereka pada dasarnya masuk hanya untuk melihat apakah tempat itu cocok untuk pelatihan atau tidak. Selain itu, para tetua akan tetap berjaga di luar jika terjadi sesuatu pada dimensi ini. Baiklah, pada dasarnya itu semua yang perlu kalian ketahui. Kita akan sampai di dimensi pertama dalam 3 hari, sedangkan dimensi kedua masih seminggu lagi. Dimensi pertama diperuntukkan bagi tim alam rendah untuk masuk. Fei Fei baru saja akan mengirimkan pesan indera ilahi kepada Krune ketika tiba-tiba, orang-orang dari klan Wang mengerumuninya. Wang Mo adalah orang pertama yang berbicara. Fei Fei, ayo kita pergi bersama. Aku yang terkuat di antara semua orang dari wilayah klan Wang kita, jadi aku yakin aku bisa menjaga kita berdua tetap aman. Wang Ting pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bukankah itu sama saja dengan mengatakan bahwa Fei Fei lemah dan tidak bisa membela diri? Fei Fei, aku mungkin bukan yang terkuat, tapi aku tahu kau tidak selemah yang dikatakan Mo. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Margilano dan Tuesli Hufiu juga mencoba membujuknya untuk pindah bersama mereka sendirian. Mendengar semua itu, Fei Fei sudah merasa pusing. Tiba-tiba, dia mendengar pesan indera ilahi dari Krune. Apakah akan menjadi masalah jika Anda meninggalkan mereka setelah memasuki alam dimensi? Fei Fei langsung menjawab. Tetua Agung pasti akan mengeluh setelah aku kembali, tapi selain itu, tidak apa-apa. Lalu Krune berkata. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Saya ingin melihat apakah kekuatan gabungan kita akan berjalan dengan baik. Ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melihat apakah sesuatu yang berbeda akan terjadi karena inti utama kita yang berbeda. Fei Fei juga menginginkan hal yang sama, tetapi ada masalah. Orang-orang di sekitarku itu pasti tidak akan meninggalkanku sendirian. Belum lagi tetua besar mungkin menyuruh mereka untuk mengawasiku sepanjang waktu. Selain itu, jelas bahwa murid Sekte Jalan Ilahi juga berniat mengikutimu. Krune, Tasier, dan Lova, jelas bukan satu-satunya anggota Sekte dalam program ini. Bahkan, Sekte telah mengirimkan murid-muridnya sendiri kali ini, sehingga mereka memiliki total 5 kultivator alam formasi inti dan binatang iblis tambahan. Mereka memutuskan bahwa cara teraman adalah mengikuti Krune karena mereka telah melihat pertarungannya melawan Wang Ting. Krune lalu tersenyum dan berkata, itu bukan masalah. Begitu kita masuk, pegang saja tanganku dan serahkan sisanya padaku. Fei Fei mengerti apa yang akan dilakukan Krune dan tak bisa menahan tawa kecilnya. Orang-orang di sekitarnya mendengar itu dan bingung mengapa dia menganggap itu lucu. Fei Fei menyadari hal itu dan berkata, oh, maaf. Hanya saja situasi ini mengingatkan saya pada hal lain.
Pokoknya, kalian lakukan sesuka kalian, dan saya juga akan melakukan hal yang sama. Mereka tidak mengerti maksudnya. Namun, mereka memang telah menerima perintah dari Tetua Agung untuk menempatkan salah satu dari mereka di dekatnya. Jadi, mau atau tidak mau, setidaknya salah satu dari mereka akan mengikuti Fei Fei kemanapun. Semua diskusi ini hanya untuk melihat siapa yang akan melakukannya. Tentu saja, Fei Fei mengabaikan mereka dan pergi. Semua orang memiliki kamar masing-masing di pesawat luar angkasa. Ketika Krune akhirnya mendapat waktu sendirian, dia langsung bertanya kepada Roh Cahaya tentang apa yang terjadi di sekte. Jadi, ada apa dengan Lu File ini? Apakah ini nama aslimu? Light Spirit sudah memperkirakan dia akan menanyakan hal itu. Itu sudah lama sekali. Sekarang, hanya orang seperti Cilia yang akan mengingatnya. Krune kemudian memikirkan tentang hal pendamping Dao itu. Apakah dia istrimu? Sedangkan Taliu, apakah dia anakmu? Roh Cahaya kemudian menjawab. Maaf, tapi saya tidak mau membicarakan hal itu. Krune tidak memaksakan masalah, sudah jelas bahwa sesuatu telah terjadi pada Taliu. Jika Krune tidak salah, Taliu tidak selamat. Krune tidak memiliki anak, tetapi dia menganggap Lakin sebagai anaknya, jadi dia mengerti bahwa bukan haknya untuk menanyakan apa yang terjadi. Setelah meninggalkan itu, apa maksudmu dengan tubuhmu yang dipenjara? Roh Cahaya terdiam sejenak lalu berkata. Seperti yang kau dengar, tubuh asliku saat ini sedang dipenjara, dan aku berniat untuk merebutnya kembali. Tapi tidak ada gunanya kita membahasnya sekarang. Lagi pula, kau tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatanmu. Tunggu sampai kau mencapai puncak alam keilahian, dan kemudian kita bisa bicara. Krune sedikit berkeringat. Puncak alam keilahian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Roh Cahaya kemudian berkomentar. Lagi pula. Bukannya kau tidak mendapatkan sesuatu yang baik dengan berbagi inti kekuatanmu denganku, jadi ini pertukaran yang bagus. Aku memulihkan kekuatanku sementara kau bisa menggunakan petir kesengsaraan. Krune harus mengakui bahwa Light Spirit benar, tetapi dia masih memiliki lebih banyak pertanyaan. Bisakah kamu memberitahuku kali ini siapa dirimu dan apa yang terjadi? Light Spirit merenung sejenak. Ada saatnya dia ingin berbicara lebih banyak. Namun, meridian energi spiritual Krune bertindak atas nama seseorang untuk mengirimkan peringatan kepadanya. Jadi dia tidak dapat mengatakan apapun tentang masa lalu saat itu. Dengan baik. Tepat ketika Light Spirit hendak mengatakan sesuatu, meridian elemental Krune sekali lagi bertindak sendiri. Hal ini sangat mengejutkan Krune. Ini adalah kali kedua hal itu terjadi tepat ketika Light Spirit hendak berbicara. Light Spirit tahu bahwa itu adalah peringatan yang sama seperti dulu dan berkata, IQ-mu sangat tinggi, jadi mungkin kamu menyadarinya kali ini, kan? Memang, Krune mungkin memiliki EQ rendah, tetapi kecerdasannya jelas tidak demikian. Meridiannya bertindak sendiri dua kali dan tepat ketika Roh Cahaya sedang berbicara. Jelas bahwa merekalah alasan mengapa Roh Cahaya tidak bisa berkata apa-apa. Namun hal itu membuat Krune agak khawatir. Apakah itu berarti meridiannya berada di bawah kendali orang lain? Ini. Bukankah ini meridianku? Lalu Roh Cahaya berkata. Memang benar, hanya saja mereka juga bertindak sebagai perantara antara saya dan siapapun yang ingin saya tidak mengatakan apapun. Cobalah untuk memaksa mereka tenang. Pada level Anda saat ini, saya tidak percaya bahwa meridian Anda akan menanggapi panggilan orang lain. Krune mencoba melakukan apa yang dikatakan Roh Cahaya, dan benar saja, Krune segera mendapatkan kembali kendali atas meridiannya. Hal itu membuat Krune menghela napas lega. Setidaknya, tampaknya dia bisa mencegah mereka untuk menuruti bagian lainnya. Seperti yang Anda katakan. Begitu saya mencoba mengambil alih kendali, mereka langsung menjawab panggilan saya. Namun, Light Spirit tidak terkejut. Aku bisa memberitahumu ini. Sisi lain itu sama kuatnya denganku dulu. Jadi aku tidak bisa begitu saja mengabaikan keberadaannya. Lagi pula, apapun yang terjadi dulu tidak akan mengubah apapun bagimu sekarang. Ketika saatnya tiba, aku percaya bahwa sisi lain itu akan memberitahumu tentang evolusinya sendiri. Lagi pula, kau mungkin tidak menyadari adanya niat jahat, kan? Krune mengangguk. Ketika dia mencoba mengendalikan kembali meridiannya, dia merasa bagian lain itu agak lembut. Seolah itu hal yang baik. Namun, Krune tetap tidak bisa berhenti memikirkan siapa itu. Saat itulah dia mendapat sebuah ide. Seseorang yang dapat mengendalikan meridian elemenku dari jarak jauh selama aku mengizinkannya. Siapa lagi kalau bukan pencipta teknik energi berlimpah? Roh Cahaya tertawa. Memang benar. Saya juga sampai pada kesimpulan yang sama dengan Anda sejak lama.
Ternyata Krune tidak menemukan banyak informasi, tetapi akan tiba saatnya dia akan memahami apa yang sedang terjadi. 3 hari kemudian, Krune mengucapkan selamat tinggal kepada Tasier dan Lova. Mereka adalah bagian dari kultivator alam formasi inti tingkat rendah dan binatang iblis yang memasuki alam dimensi yang berbeda. Sebelum pergi, Lova melirik Krune untuk terakhir kalinya dan menunjukkan wajah penuh tekad. Ini terakhir kalinya aku menoleh ke belakang. Kemudian dia pindah bersama para tetua yang tinggal di alam dimensi ini. Krune dan Fei Fei tidak punya kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama. Sejak mereka memasuki pesawat luar angkasa, anggota klan tongkat selalu mengawasi Fei Fei untuk melihat kapan dia sedang senggang atau tidak. Jadi Krune dan Fei Fei hanya bisa bersabar dan menggunakan panggilan video untuk berbicara. 4 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di alam dimensi untuk kultivator alam formasi inti tingkat tinggi dan binatang iblis. Ramon Goni memandang gerbang spasial di hadapan mereka yang dipelihara oleh para tetua sekte dan berkata, "Ini adalah alam dimensi. Alam ini ditemukan sekitar 3 tahun lalu dan segera dikategorikan sebagai alam pelatihan. Kalian adalah kelompok pertama yang memasukinya sejak ditemukan, jadi bersiaplah untuk apapun." Tentu saja, seperti yang saya katakan sebelumnya, beberapa kultivator alam jiwa ilahi dan binatang iblis telah masuk sebelumnya untuk memeriksa perimeter luar, tetapi hanya itu. Kami juga tidak akan memberitahu kalian apapun tentang itu. Ramon kemudian mengeluarkan beberapa batu rune dan memberikannya kepada semua orang. Ini adalah formasi teleportasi batu rune yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi pastikan untuk menjaganya dengan baik. Ramon memandang para tetua di gerbang spasial dan mengangguk kepada mereka. Segera setelah itu, gerbang tersebut terbuka, dan orang sekarang dapat melewatinya tanpa masalah. Baiklah. Jika Anda tidak ada pertanyaan, Anda bisa masuk sekarang. Tak seorang pun memperpanjang waktu tinggal mereka dan memasuki gerbang. Begitu mereka menyentuhnya, tubuh mereka menghilang. Ramon melihat itu dan mengangguk. Mulai sekarang, dia akan tetap di luar menunggu mereka. Pada saat yang sama, di wilayah tengah. Di sini, terdapat sebuah planet yang dianggap sebagai wilayah terlarang bagi hampir semua orang yang tinggal di bagian tengah alam semesta ini. Itu karena planet ini dikendalikan oleh sebuah organisasi bernama Blood for Blood. Seperti yang bisa dibayangkan, ini adalah organisasi pembunuh. Biasanya, tidak ada yang akan pernah mencoba mencari masalah dengan mereka. Faktanya, organisasi ini memiliki cabang di seluruh alam semesta. Bahkan jika planet ini hancur, sebagian besar kekuatan organisasi ini akan tetap terjaga. Belum lagi anggota terkuatnya jarang tinggal di tempat yang sama. Selain itu, mereka akan menerima kontrak melawan hampir siapapun di alam semesta. Lingkup tindakan mereka berada di antara alam jalan ilahi atau di bawahnya. Satu-satunya kekuatan yang tidak akan mereka sentuh adalah 3 tanah suci wilayah tengah, istana yin yang ekstrim, sekte semua kehidupan, dan tanah kegelapan. Sekitar seminggu yang lalu, Blood for Blood mendapat kontrak dari sumber yang tidak dikenal. Targetnya, Fei Fei dari klan Wang. Perlu diketahui bahwa organisasi tersebut tidak pernah menanyakan identitas majikannya, hanya pembayarannya saja. Mereka telah menerima informasi bahwa Fei Fei ikut serta dalam program pertukaran 4 besar Protektorat Barat. Setelah menelusuri data, mereka menemukan dimensi yang akan dimasukinya kali ini. Di suatu tempat di dalam markas organisasi, terdapat formasi raksasa di tanah dan 5 kultivator berpakaian hitam serta makhluk iblis di atasnya. Ini adalah formasi teleportasi yang jarang digunakan organisasi karena biaya pengaktifannya yang sangat mahal. Namun kali ini, pembayaran yang diberikan untuk kepala Fei Fei sebanding dengan nilai formasi tersebut. Formasi ini mampu memindahkan siapapun ke hampir semua tempat di alam semesta. Tentu saja, tempat-tempat seperti Sekte Jalan Ilahi dan kekuatan-kekuatan lain yang cukup kuat memiliki cara mereka sendiri untuk menghentikan penggunaan formasi semacam itu untuk memindahkan musuh langsung ke dalam rumah mereka. Sayangnya, alam dimensi tempat Krune dan yang lainnya berada saat ini bukanlah salah satunya. Bahkan, tidak ada yang pernah berpikir bahwa para pembunuh akan dikirim ke sana sejak awal. Lagi pula, itu jelas akan menjadi penghinaan terhadap Sekte Jalan Ilahi dan klan Wang sekaligus. Karena pentingnya Fei Fei dan Krune, Sekte Jalan Ilahi telah mengirimkan 3 kultivator alam setengah dewa dan binatang iblis untuk mengawasi alam dimensi. Jadi, Blood for Blood tidak bisa begitu saja menyerang secara langsung. Belum lagi, para pembunuh jarang menunjukkan diri hingga saat-saat terakhir. Formasi itu aktif, dan ratusan ribu batu roh mulai mengering hampir seketika. Satu hal jika 2 formasi teleportasi yang terhubung satu sama lain menyelesaikan sebuah teleportasi. Tetapi untuk memindahkan seseorang ke tempat tertentu yang tidak terhubung dengan apapun adalah hal yang sangat berbeda.
Itulah alasan mengapa formasi ini sangat mahal. Bahkan Lucio akan merasa keberatan untuk menggunakan sesuatu seperti ini. Sekitar 1 menit kemudian, operator formasi mengunci koordinat alam dimensi, dan 5 kultivator berpakaian hitam serta binatang iblis itu menghilang dengan kilatan cahaya perak. Operator itu menghela napas lega dan mulai memperbaiki bagian-bagian yang rusak akibat penggunaan terakhir. Formasi sebesar ini memang memiliki beberapa kekurangan, dan wajar jika beberapa bagian rusak setelah aktivasi selesai. Saat sedang memperbaikinya, dia melihat ke arah pria lain di samping formasi itu dan bertanya dengan perasaan ilahi. Siapa yang membayar begitu banyak kali ini? Pria itu sepertinya sudah menunggu pertanyaan ini dan hanya menggerakkan bahunya. Entahlah, kita tidak pernah menanyakan nama atasan kita, kan? Operator itu mendengus dan berkata. Kami tidak bertanya, tetapi bukan berarti seseorang dengan sumber daya seperti Anda tidak bisa membayangkannya, kan? Pria itu hanya tertawa kecil dan menjawab. Yah, yang bisa saya katakan adalah bahwa tidak satu pun dari yang disebut 4 besar protektorat barat terlibat di dalamnya. Sepertinya perintah ini berasal dari wilayah pusat kita. Operator itu terkejut dengan informasi tersebut. Mengapa seseorang dari wilayah tengah kita membuang begitu banyak waktu dan uang untuk bertindak seperti ini? Mengingat kekuatan wilayah tengah, mereka bisa saja mengirim beberapa kultivator alam dewa atau binatang iblis untuk mengambil nyawa anak itu secara langsung. Aku ragu klan Wang ini akan mencoba membalas dendam. Pria di samping formasi itu menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu banyak berharap dariku. Bukannya aku tahu segalanya, kan? Operator formasi itu mendengus sekali lagi dan tidak berbicara lagi. Namun, dia cukup yakin bahwa pria itu pasti tahu beberapa hal lagi terkait masalah ini. Meskipun begitu, dia dibayar untuk menjaga agar formasi teleportasi tetap beroperasi dan memperbaikinya jika perlu, jadi dia hanya menanyakan semua itu karena penasaran. Pria yang menjawab pertanyaan itu kemudian berbalik dan bertanya kepada asisten di sebelahnya. Apakah formasi kunci spasial sudah siap? Asisten itu segera membungkuk dan berkata. Ya. Kita bisa mengaktifkannya kapan saja. Pria itu mengangguk dan memberikan perintah. Baiklah. Kelima orang yang kita kirim ke dalam itu bukan bagian dari organisasi kita, jadi kontrak kita berakhir di sini. Aktifkan formasi. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Asisten itu terkejut. Dia mengira para pembunuh berpakaian hitam itu adalah bagian dari organisasi Blood for Blood, tetapi ternyata mereka adalah kekuatan dari pihak lain. Namun, bukan haknya untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mengaktifkan. Tak lama kemudian, formasi penguncian spasial yang telah disiapkan sebelumnya pun aktif. Kembali ke alam dimensi, tempat Ramon dan 2 orang dari alam setengah dewa lainnya tinggal. Ramon baru saja mengambil posisi untuk memulai kultivasi ketika tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi di ruang angkasa. Seketika itu juga, dia menyebarkan indera ilahinya, dan benar saja, dia bisa merasakan bahwa seseorang telah berteleportasi langsung ke dalam. Tidak bagus. Begitu dia mengatakan itu, 2 orang dari alam setengah dewa lainnya muncul di sisinya. Apakah kamu merasakannya? Ramon mengangguk. Ya, ada orang lain yang menggunakan pintu belakang. Kumpulkan anggota alam jiwa ilahi dan segera kirim mereka ke dalam, kita perlu segera membawa Krune, Fei Fei, dan yang lainnya keluar. 2 lainnya mengangguk, dan tepat ketika mereka hendak melakukannya, gerbang alam dimensi di depan mereka mulai menyusut. Ramon langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Pembentukan kunci spasial. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya sebelum gerbang spasial itu menghilang. Ramon tidak membuang waktu dan menghubungi sekte tersebut. Namun, dengan adanya kunci spasial, hanya sedikit yang bisa mereka lakukan. Pemimpin sekte pasti tidak akan menyukainya. Formasi kunci spasial dapat memutus koneksi antara alam dimensi dan dunia luar. Setelah digunakan, mereka perlu menunggu alam dimensi untuk memperbaiki koneksinya sendiri. Masalahnya adalah, semua itu bergantung pada alam dimensi itu sendiri. Cara lain adalah dengan membuat jalur secara paksa. Namun, pilihan ini memiliki risiko tinggi menghancurkan lapisan luar alam dimensi. Jika itu terjadi, semua yang ada di dalamnya akan hancur oleh badai spasial yang akan tercipta. Krune dan yang lainnya masih berada di alam formasi inti, jadi tidak mungkin mereka dapat menahan malapetaka seperti itu. Metode terakhir adalah dengan meminta bantuan kultivator alam setengah dewa atau yang lebih tinggi, atau binatang iblis, untuk memperbaiki hubungan antara alam dimensi dan dunia luar. Namun, metode ini mungkin akan memakan waktu berminggu-minggu, bahkan mungkin lebih dari sebulan. Meskipun demikian, tampaknya itu satu-satunya pilihan saat ini. Ramon menatap tempat di mana gerbang spasial menghilang dan berkata,
Kita hanya bisa berharap mereka bisa bertahan sendiri. Dua pria dari alam setengah dewa lainnya mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Di dalam, Krune dan yang lainnya muncul secara berurutan. Mereka melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada hal berbahaya, lalu menyebarkan indera ilahi mereka. Karena tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, setiap kelompok berkumpul untuk mendiskusikan kemana mereka harus pergi terlebih dahulu. Tepat ketika anggota klan Wang hendak melakukan hal yang sama, Fei Fei meninggalkan kelompok mereka dan pergi ke tempat Krune dan peserta sekte jalan ilahi lainnya berada. Awalnya mereka merasa bingung, tetapi tetap mengikutinya. Ketika Fei Fei tiba di sana, dia dan Krune memulai drama yang telah mereka sepakati sebelumnya. Krune, kesepakatan kita masih berlaku, kan? Krune maju dan mengangguk. Anda sudah membayar saya untuk itu, jadi jangan khawatir, saya akan tetap memegang bagian saya dari kesepakatan ini. Baik anggota klan Wang maupun peserta sekte jalan ilahi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Lalu Krune bertanya, "Kapan kamu mau pergi?" Fei Fei berpura-pura memikirkannya. Wang Mo tak kuasa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya padanya. "Fei Fei, kesepakatan apa yang sedang kau bicarakan? Kau berniat pergi kemana?" Fei Fei mengabaikannya dan berkata, "Sekarang waktu yang tepat. Bisakah kita pergi?" Krune mengangguk dan mengulurkan tangannya. "Tidak masalah. Pegang tanganku." Para pria itu menyipitkan mata ketika mendengar itu. Namun, sepertinya Krune dan Fei Fei memiliki semacam kesepakatan, jadi mereka memutuskan untuk mengikuti Fei Fei saja untuk sementara waktu, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Begitu Fei Fei melakukannya, tubuh Krune mulai mengeluarkan percikan petir ungu. Jelas sekali, Krune akan menggunakan jurus petir kesengsaraan miliknya. Detik berikutnya, Krune dan Fei Fei menghilang dalam kilatan cahaya ungu. Tentu saja, begitu Krune pergi, yang lain menggunakan indera ilahi mereka untuk melihat di mana dia berada. Krune mungkin cepat, tetapi tidak sampai pada titik di mana dia dapat meninggalkan jangkauan indera ilahi dalam sekejap. Begitu anggota klan Wang menyadari hal itu, mereka langsung mengejar. Sedangkan para peserta sekte jalan ilahi, mereka berpikir apakah harus mengikuti atau tidak. Mereka berniat untuk tetap bersama Krune sejak awal. Tetapi dengan apa yang baru saja terjadi, sepertinya Krune tidak peduli apakah ia memiliki kelompok atau tidak. Belum lagi, berbeda dengan anggota klan Wang, mereka tidak menerima perintah untuk tetap bersama Krune atau tidak. Wang Mo adalah yang tercepat di antara para pengejar klan Wang. Namun wajahnya saat ini cukup muram. Itu karena meskipun sudah mengerahkan seluruh tenaganya, dia hanya mampu mengimbangi kecepatan Krune. Sedangkan yang lain, mereka semakin tertinggal. Harus diingat bahwa kultivasi Krune jauh lebih rendah daripada mereka. Sungguh mengesankan bahwa dia dan Wang Mo memiliki kecepatan yang sama dalam wujud manusianya sambil menggendong Fei Fei. Krune juga menggunakan indera ilahinya dan terkejut melihat bahwa Wang Mo secepat dirinya dengan petir kesengsaraan miliknya pada 50%. Fei Fei juga menyadari hal itu dan memberitahu Krune melalui pesan indera ilahi. Wang Mo sudah berada di tahap ke-9 alam pembentukan inti. 3 elemen yang paling sering dia gunakan adalah petir, api, dan angin, jadi wajar jika dia bisa mengimbangi kecepatanmu. Lagi pula, tingkat kultivasimu masih 5 tahap lebih rendah darinya. Krune mengangguk lalu berkata, "Karena memang begitu, saya tidak perlu menahan diri lagi." Krune segera kembali ke wujud wisepnya sambil memasukkan kembali pakaiannya ke dalam cincin spasial. Kemudian dia meraih Fei Fei dengan energi spiritualnya dan sekali lagi melesat ke depan. Kali ini, Krune benar-benar menggunakan kecepatan tercepatnya, jurus petir kesengsaraan, hingga 80%. Belum lagi kendalinya jauh lebih baik dalam wujud wisepnya. Fei Fei melihat itu dan tersenyum. Itu memberinya sensasi yang sama seperti saat dia memeluk Krune ketika dia tiba di sekte jalan ilahi. Wang Mo, yang sudah geram karena hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan Krune, semakin marah ketika melihat Krune kembali ke wujud kabutnya. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa binatang iblis selalu lebih kuat dalam wujud aslinya, jadi dia tahu keadaan menjadi lebih buruk. Benar saja, kecepatan Krune jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Wang Mo tidak mungkin bisa bergerak secepat itu kecuali dia bersedia membayar harganya. Masalahnya adalah, dia tahu bahwa Krune mungkin bisa bergerak dengan kecepatan itu tanpa efek samping selain peningkatan konsumsi energi spiritual. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia akan merusak dantiannya jika menggunakan teknik yang sama seperti yang dilakukan Wang Ting saat itu. Belum lagi peningkatan kecepatannya akan memiliki batas waktu, berbeda dengan Krune. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko.
Dia terus mengikuti Krune dari kejauhan hingga beberapa menit kemudian, Krune dan Fei Fei akhirnya keluar dari jangkauan indera ilahinya. Selama waktu itu, kecepatan Krune sama sekali tidak berkurang. Wang Mo sekarang yakin bahwa itulah kecepatan Krune yang sebenarnya, dan terus mengejar tidak akan membuahkan hasil. Kemudian dia berhenti di tempat dia kehilangan Krune dan Fei Fei dan menunggu. Tak lama kemudian, 3 orang lainnya dari wilayah klan Wang tiba di sisinya. Apakah kamu kehilangan mereka? Wang Mo mengangguk. Gulungan itu terlalu cepat. Belum lagi dia membawa Fei Fei bersamanya. Begitu dia kembali ke wujud gumpalannya, bahkan aku dengan kecepatan tercepatku pun tidak bisa mengimbanginya. Wan Ting dan 2 orang lainnya terkejut karena mereka tahu kekuatan dan elemen khusus Wang Mo. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua Agung akan meledak marah jika dia tahu kita kehilangan dia. Wang Mo menggelengkan kepalanya. Dengan kecepatan Krune, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi setidaknya kita tahu kemana mereka seharusnya menuju, yaitu wilayah inti dalam. Selama kita pergi ke sana, kita pasti akan menemukan mereka cepat atau lambat. Wang Mo lalu menatap ketiga orang lainnya dan bertanya. Ngomong-ngomong, apa kau tahu sesuatu tentang kesepakatan yang Fei Fei buat dengan Krune? Sepertinya Krune melakukan apa yang dia lakukan hanya karena Fei Fei membayarnya. Tuesli Hufiu berpikir sejenak dan berkata. Mengingat kesepakatan yang dia katakan, mungkin karena Fei Fei ingin sendirian. Tapi dia tidak bisa mengalahkan kecepatan kita, jadi dia membayar Krune untuk membawanya pergi. Kemungkinan besar mereka akan berpisah begitu dia merasa mereka sudah cukup jauh. Wang Mo dan yang lainnya mengangguk. Dengan informasi yang mereka miliki, tampaknya memang demikian adanya. Margilano kemudian berkata. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa semuanya benar. Pada akhirnya, semuanya mungkin juga hanya pura-pura. Namun, kita tidak punya cara untuk mengetahuinya sekarang, jadi kita hanya bisa bergerak ke wilayah inti dalam. Wang Mo harus mengakui bahwa itu masuk akal. Lagi pula, Fei Fei tidak perlu menggunakan kata-kata untuk membicarakan kesepakatan ini. Dia bisa saja menggunakan pesan indera ilahi sebagai gantinya. Baiklah, ayo kita pergi. Ingat juga bahwa tempat ini adalah alam dimensi tempat kita menempa diri. Jadi akan ada cukup banyak bahaya semakin jauh kita masuk. Pastikan untuk tetap waspada karena aku tidak akan mengorbankan diriku untukmu jika kau berada dalam situasi tanpa harapan. Mereka mungkin bersama sekarang, tetapi mereka tetaplah saingan yang memperebutkan hati Fei Fei. Jadi, semakin sedikit jumlah mereka, semakin baik. Ini juga demi masa depan mereka sendiri. Di tempat lain di alam dimensi, 5 kultivator berjubah hitam dan binatang iblis dalam wujud manusia muncul. Meskipun mereka telah diteleportasi langsung ke dalam alam dimensi, tidak mungkin untuk memilih tempat pendaratan tertentu. Begitu mereka melihat sekeliling, seekor binatang jiwa ilahi tahap awal menyadari kehadiran mereka. Binatang itu terkejut karena seseorang muncul di wilayahnya secara tiba-tiba. Namun segera, binatang itu menyerang. Kau berani memasuki wilayah golem lavaku. Matilah. Kelima pria itu melihat itu dan mendengus. Salah satu dari mereka maju dan mengeluarkan mutiara hitam. Mutiara itu kemudian mulai bersinar, dan energi kematian mengalir keluar. Golem lava jiwa ilahi menyadari bahaya itu dan segera mundur. Hanya butuh sedetik untuk memahami bahwa itu sama sekali bukan tandingan bagi orang-orang berpakaian hitam itu. Bukankah sudah terlambat untuk lari? Kekuatan hidup golem lava itu kemudian mulai keluar di luar keinginannya. Tak lama kemudian, lebih dari setengah kekuatan hidupnya hilang. Ia menyadari bahwa ia akan segera mati dan segera menggunakan teknik terlarang dari rasnya. Tubuhnya kemudian berubah menjadi lava yang mengalir dan meresap ke dalam bumi. Hal itu tidak menghentikan kekuatan hidup untuk keluar, tetapi memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pria itu menyadari bahwa golem lava telah melarikan diri jauh ke dalam tanah, tetapi ia tidak mengejarnya. Lagi pula, tujuannya bukanlah untuk membunuh makhluk jiwa ilahi di tempat ini. Pemimpin dan 3 anggota lainnya melihat itu tetapi tidak bergerak. Setelah kembali ke kelompok mereka, pemimpin maju untuk memberi perintah. Kita akan berpisah. Ingat, kecuali kau meninggalkan petunjuk, cobalah fokus pada target. Jika kita gagal dalam misi ini, anggap saja nyawa kita sudah hangus. Kita harus membunuhnya dan mengambil kembali benda itu. Pemimpin itu kemudian mengeluarkan sebuah alat yang tampak seperti kompas dan mengisinya dengan energi spiritual. Tak lama kemudian, matanya menyipit. Sepertinya kita berada di sisi barat laut alam dimensi. Seperti yang kau tahu, kita tidak bisa menggunakan ramalan pada gadis itu, jadi kita perlu mencarinya dengan cara lama.
Berdasarkan informasi yang kita dapatkan tentang Sekte Jalan Ilahi, mereka mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk memperbaiki hubungan dengan alam dimensi. Jadi itulah batas waktu kita. Dia menatap keempat orang lainnya dan berkata, terakhir, tidak boleh ada saksi. Jika kau menemukan siapapun selain Fei Fei, bunuh mereka juga dan pastikan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Semua orang mengangguk, dan mereka segera berpisah. Krune terus mengubah arah dari waktu ke waktu untuk memastikan mereka tidak dikejar. Ia baru berhenti ketika yakin bahwa orang-orang klan Wang tidak dapat menangkap mereka lagi. Krune kemudian menoleh ke belakang dan merasa lega. Ia tidak yakin apakah orang-orang itu memiliki metode lain, jadi ia merasa tegang sepanjang waktu. Fei Fei melihat sekeliling menggunakan indera ilahinya dan juga tidak dapat melihat orang-orang itu. Bagus. Kita akhirnya bebas dari mereka. Tentu saja, kita mungkin akan menemukan mereka lagi dalam perjalanan menuju wilayah inti bagian dalam. Tapi saat itu, kita hanya perlu melarikan diri lagi. Krune kemudian kembali ke wujud manusianya dan mengangguk. Memang benar. Sepertinya, kecuali dalam situasi berbahaya, mereka tidak akan mengambil risiko berlebihan hanya untuk mengejar kita. Fei Fei mengangguk dan menoleh ke arah Krune. Namun saat ia melakukannya, wajahnya langsung memerah seperti tomat. Kamu. Di mana pakaianmu? Krune menunduk lalu berkata, oh. Hanya saja, saat aku kembali ke wujud wisepku, pakaian itu tidak berguna. Jadi aku menyimpannya di dalam cincin spasialku. Sekarang setelah aku kembali ke wujud manusia, tentu saja aku tidak memakainya. Tapi tidak apa-apa, dari yang kudengar, sepertinya tidak masalah telanjang di depan istrimu selama hanya ada kalian berdua. Fei Fei merasa tak berdaya dan berkata sambil memalingkan muka. Kita belum menikah. Jadi kembalikan saja. Krune merasa bingung karena dia sudah menganggap Fei Fei sebagai istrinya. Namun, dia tetap melakukan apa yang diminta Fei Fei dan memakainya. Akhirnya, Fei Fei menoleh ke arah Krune yang mengenakan pakaian itu. Namun, dia tetap tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya beberapa saat yang lalu. Fei Fei kemudian mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya dan bertanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita langsung pergi ke wilayah inti dalam? Krune berpikir sejenak dan berkata. Idenya di sini adalah untuk mengasah kemampuan diri, jadi kita harus melakukannya. Selain itu, jika kita tidak menemukan lawan yang sepadan, tidak mungkin kita bisa menguji kekuatan serangan gabungan dan kerja sama tim kita. Krune dan Fei Fei telah beberapa kali berdiskusi tentang kemampuan mereka masing-masing, pengendalian elemen, dan lain-lain. Seperti yang bisa dibayangkan, Fei Fei sangat cocok untuk peran pendukung dengan Destiny Major Core miliknya. Dia dapat memprediksi langkah musuh selanjutnya dan menghadapinya sebelum digunakan. Tentu saja, kemampuan seperti itu memiliki batasnya. Lagi pula, dia perlu melakukan itu di tengah pertempuran. Jadi paling banyak, dia bisa mempertahankan tag pada 3 lawan dengan level yang sama. Ada juga masalah dengan perbedaan tingkat kultivasi. Jika kultivasi lawan terlalu tinggi, membaca perubahan energi takdir akan jauh lebih rumit. Jadi Fei Fei paling banyak hanya bisa menandai lawan dengan 1 level alam jiwa ilahi. Namun, berkat inti takdirnya yang telah ditingkatkan, dia mampu menghitung hingga level alam jiwa ilahi ke-6. Pemilik Destiny Core biasa lainnya paling banter hanya mampu menghitung alam jiwa ilahi tahap 1 atau 2 saat berada di tingkat kultivasi yang sama dengan Fei Fei. Jika Fei Fei memutuskan untuk membayar harganya, tahap ke-7 atau bahkan mungkin ke-8 bisa terwujud. Itu menunjukkan betapa jauh lebih baiknya Destiny Core milik Fei Fei dibandingkan dengan yang lain. Dia mengkhususkan diri dalam elemen air, tanah, dan kayu. Sebagai putri kepala klan Wang, dia menerima pelatihan terbaik sejak muda. Jadi dia juga bisa mengendalikan api, angin, dan petir hingga tingkat tinggi. Hanya saja dia tidak bisa menggunakan elemen-elemen tersebut secara bersamaan seperti Krune. Tentu saja, elemen-elemen lainnya masih jauh lebih lemah daripada 3 elemen utama lainnya. Saat ini, Fei Fei sama seperti Gomat, yang dapat mengendalikan 4 elemen secara bersamaan. Pada akhirnya, Fei Fei hampir seperti Krune. Seseorang yang bahkan bisa melawan pemilik inti utama lainnya di tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Fei Fei tidak menahan diri sedikit pun ketika menjelaskan kemampuannya kepada Krune. Krune, tentu saja, melakukan hal yang sama. Dia memberi tahu Fei Fei apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang tidak dia sebutkan adalah keberadaan roh cahaya. Tetapi Krune tidak menganggapnya sebagai masalah karena dia memang tidak menginginkan bantuan roh cahaya sejak awal. Jadi, dia jelas tidak akan memanggilnya untuk membantu kecuali situasinya sangat genting. Fei Fei mengangguk dan berkata,
Kalau begitu, kita bisa bergerak perlahan ke arah itu. Sekte itu juga mengatakan bahwa mereka hanya memverifikasi lingkungan di perimeter luar, jadi mereka tidak tahu banyak tentang bagian dalamnya. Siapa tahu? Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang menarik di sana. Krune mengangguk. Itu mungkin saja. Hanya satu hal, daripada langsung menuju ke sana, mari kita ambil jalan memutar. Dengan begitu, kita bisa menghindari bertemu orang lain dalam waktu dekat. Fei Fei setuju dengan itu, dan dia segera memutuskan untuk berangkat. Tapi tepat sebelum dia bisa melakukannya, Krune meraih pinggang Fei Fei dan menciumnya. Fei Fei, tentu saja, terkejut karena Krune mengambil inisiatif itu begitu saja. Lagi pula, dia tahu betul bahwa Krune bukanlah tipe orang yang terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Atau begitulah pikirnya. Ini. Kenapa sekarang? Krune tampak sedikit malu dan berkata. Bukankah kamu bilang ingin banyak ciuman di masa depan? Aku harus memastikan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan nanti. Itu bohong. Sebenarnya, sejak Krune merasakan ciuman dari Fei Fei di rumahnya, dia terus bertanya-tanya kapan dia bisa melakukannya lagi. Dia tidak mengerti alasannya, tetapi tindakan itu membuatnya sangat bahagia. Baru pada saat itulah dia menyadari mengapa pasangan lain suka berciuman. Jadi dia memutuskan bahwa meskipun logika mengatakan tidak ada makna di baliknya, dia tetap akan melakukannya. Tentu saja, Fei Fei sama sekali tidak keberatan. Malahan, dia senang melihat Krune mengambil inisiatif seperti layaknya seorang pria yang baik. Sebelumnya dia sempat khawatir apakah dia harus selalu menjadi pihak yang aktif dalam hubungan mereka. Tapi sekarang tampaknya kekhawatirannya tidak beralasan. Krune hanya perlu belajar lebih banyak. Lagi pula, pendekatan Krune barusan cukup memuaskan. Untunglah kau tahu apa yang aku inginkan. Fei Fei juga membalas ciumannya lalu berkata. Tapi kita harus bergerak sekarang, ayo pergi. Krune mengangguk, dan keduanya pun pergi. Alam dimensi sangat luas. Bahkan bagi mereka yang bergerak dalam garis lurus, masih dibutuhkan beberapa hari untuk meninggalkan perimeter luar dan memasuki perimeter pusat. Wilayah inti dalam, tentu saja, bahkan lebih jauh lagi. Uryu Orion telah bergerak bersama kelompoknya sejak mereka memasuki alam ini. Sejauh ini, mereka telah bertemu dengan cukup banyak monster iblis kuat yang tinggal di tempat itu. Namun demikian, Uryu dan para sahabatnya adalah para jenius dari kerajaan Spiritas, sehingga mereka mampu menghadapinya. Terkadang mudah, terkadang tidak begitu mudah. Tentu saja, mereka belum bertemu dengan musuh dari alam jiwa ilahi. Jika tidak, semuanya tidak akan semudah ini. Uryu sama seperti Krune, Fei Fei, dan Hulibe Akrol. Seorang pemilik inti utama. Tentu saja, miliknya adalah inti utama biasa. Dia juga memiliki inti kehidupan, sama seperti Nala di ujian masuk sekte jalan ilahi. Namun, itu, ditambah dengan kekuatan jiwanya yang kuat sebagai spiritas, membuat kemampuan penyembuhannya benar-benar menakutkan. Nala saat ini masih jauh di bawah levelnya. Berkat itu, kelompoknya yang terdiri dari 3 orang hampir tidak terluka sama sekali. Uryu dan kelompoknya kini sedang melintasi wilayah luar dan tengah alam dimensi. Sebagai tempat yang ditinggalkan oleh seorang ahli sejak lama, pasti ada jebakan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Karena itu, mereka bergerak dengan hati-hati untuk menghindari malapetaka. Tiba-tiba, Uryu mulai merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia mencoba memeriksa apa yang membuatnya merasa seperti itu, dia menyadari bahwa inti kehidupannya adalah penyebabnya. Sebagai kultivator alam pembentukan inti, dia juga memiliki hubungan dengan inti kehidupannya melalui bagian jiwanya di dalam. Hubungan itulah yang menyampaikan peringatan inti kehidupannya kepadanya. Ini. Seorang pemilik Deat Major Core. Setelah mencapai alam formasi inti, seseorang dapat menghentikan resonansi antara inti utama. Agar Uryu dapat menyadari keberadaan inti kematian, itu pasti karena pemiliknya sengaja tidak menyembunyikannya. Jika demikian, itu juga berarti bahwa lawan telah menyadari keberadaan mereka. Uryu benar, orang yang muncul kali ini tak lain adalah pria berpakaian hitam yang bertarung melawan golem lava. Begitu menyadari kehadiran kelompok Uryu, dia memutuskan untuk menyerang agar bisa menanyakan apakah mereka tahu di mana Fei Fei berada. Setelah itu, dia akan membunuh semua orang untuk melenyapkan para saksi. Uryu tidak tahu apakah pemilik inti kematian ini berasal dari alam dimensi ini ataukah seorang penyusup. Namun, dia dapat merasakan bahwa pihak lain tidak memiliki niat baik. Jika tidak, inti kehidupannya tidak akan bertindak seperti ini. Belum lagi hubungan erat antara inti kehidupan dan inti kematian, yang membuat hal itu semakin jelas bagi Uryu. Serangan musuh.
Semuanya, formasi bertahan. Musuhnya kuat, tidak diragukan lagi dia berada di alam jiwa ilahi. Selain itu, musuh adalah pemilik inti utama, jadi kalian semua sebaiknya menganggapnya serius. Kelompok Uryu sempat terkejut sesaat, tetapi segera setelah itu, mereka mengambil posisi untuk membentuk formasi bertahan. Seperti yang diharapkan, Uryu berada di tengah formasi. Salah satu rekannya fokus pada kekuatan serangan sementara yang lain fokus pada pertahanan. Bagian Uryu adalah sebagai pendukung. Bagus, mulai bergerak mundur dari tempat kita datang melalui sisi kanan. Dua orang lainnya sekali lagi terkejut. Itu karena rute yang dipilih Uryu akan melewati formasi jebakan yang telah mereka hindari. Namun, mereka segera memahami maksud Uryu. Tampaknya musuh benar-benar kuat, jadi mereka hanya bisa mengandalkan metode ini untuk menghadapinya. Benar saja, setelah beberapa saat mundur, pria berpakaian hitam itu muncul di hadapan mereka. Satu pertanyaan. Di mana Wang Feifei? Pria berpakaian hitam itu hanya menanyakan itu. Namun, itu sudah cukup bagi Uryu untuk memahami bahwa musuh itu jelas bukan seseorang dari alam ini. Dia menatap pria itu dan berkata, "Kami tidak tahu. Setelah memasuki alam ini, kami terpisah menjadi beberapa kelompok. Jadi saya tidak bisa memberitahu Anda kemana Fei Fei pergi." Pria berpakaian hitam itu kemudian mendengus dan berkata, "Oke, sekarang kamu bisa pergi ke dunia lain." Uryu sudah menduga bahwa pihak lain tidak akan membiarkan mereka sendirian. Itu tergantung apakah Anda bisa mengirim kami ke sana atau tidak. Krune dan Fei Fei menggunakan rute memutar, sehingga butuh waktu lebih lama bagi mereka untuk sampai ke perbatasan wilayah tengah alam dimensi. Sejauh ini, mereka juga telah melawan beberapa monster iblis, tetapi tidak ada yang tidak bisa mereka atasi. Malahan, mereka cukup mudah sampai saat ini. Namun tampaknya keberuntungan mereka hanya sampai di situ. Akhirnya, mereka mengusik sarang tawon dan dikerumuni oleh sejumlah besar kumbang bertanduk tiga. Kumbang-kumbang itu tidak kuat secara individu, hanya sedikit yang mencapai tahap akhir pembentukan fondasi dan bahkan lebih sedikit lagi yang mencapai tahap menengah. Tetapi jumlahnya saja bukanlah sesuatu yang dapat mereka berdua hadapi dalam waktu dekat. Jumlah mereka terlalu banyak. Jika kita dikepung, keadaan bisa menjadi sangat rumit. Fei Fei menggunakan berbagai macam serangan api untuk terus menunda gerombolan tersebut. Sebaliknya, Krune menargetkan mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi dengan garis petir kesengsaraan. Bisakah kau menemukan ratunya? Selama kita menanganinya, kawanan itu akan bubar. Lalu Krune bertanya. Apakah kamu tahu seperti apa rupanya? Fei Fei mengangguk. Dia tidak jauh berbeda dari yang biasa, tetapi seharusnya matanya merah, bukan hitam. Selain itu, kultivasinya kemungkinan besar berada di alam pembentukan inti. Jika tidak, dia tidak akan diterima oleh kumbang lain dan diubah menjadi ratu. Krune mengangguk dan menyebarkan indera ilahinya. Namun ada masalah. Meskipun indera ilahi Krune sangat kuat karena jiwanya, jumlah kumbang masih terlalu banyak. Untuk membuat indera ilahinya menembus masa kumbang itu dan menemukan satu kumbang tertentu di tengah-tengah begitu banyak kumbang sangat sulit bahkan baginya. Mereka terlalu berdesakan, kita perlu membuat mereka sedikit melebar agar saya bisa melihat lebih jelas. Fei Fei mengangguk lalu berkata, "Kalau begitu, bersiaplah untuk melancarkan serangan-serangan kuat pada poin-poin yang akan saya sampaikan." Fei Fei tidak bisa menggunakan inti takdirnya untuk menghitung pergerakan begitu banyak kumbang sekaligus. Namun, dia masih bisa menemukan dampak yang akan ditimbulkan oleh beberapa serangan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, dia fokus menghitung di mana serangan itu akan membuat kumbang menyebar paling luas. Tentu saja, hal seperti itu juga sangat sulit dilakukan karena dia berlari dan menyerang pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa waktu berlalu, Fei Fei mulai berkeringat. Namun, dia terus mencoba menghitung posisi terbaik. Krune memutuskan bahwa jika keadaan menjadi di luar kendali, dia akan segera kembali ke wujud wisep dan menyerang bersama Fei Fei menggunakan petir kesengsaraan miliknya. Tiba-tiba, mata Fei Fei berbinar. Ketemu. Fei Fei kemudian segera mengirimkan posisi dan waktu tersebut kepada Krune melalui pesan indera ilahi. Krune mengangguk dan menunggu saat yang disebutkan Fei Fei. Krune telah menyiapkan 13 bilah angin api kesengsaraan. Namun kali ini, bilah-bilah api itu juga berwarna ungu. Sejak Krune mempelajari cara menggunakan api kesengsaraan, dia menerapkannya pada semua serangannya yang menggunakan api dalam komposisinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bilah angin api Krune memiliki kekuatan untuk meledak begitu mengenai target jika Krune menginginkannya. Kali ini, tidak berbeda. Hanya saja kekuatan ledakannya jauh melampaui sebelumnya.
Belum lagi mereka juga menggunakan energi sumber elemen. Tunggu. Sekarang. Ketiga belas bilah pedang itu melesat ke arah yang diprediksi oleh Fei Fei dan membunuh semua yang ada di jalannya. Begitu sampai di titik yang dipilihnya, semuanya meledak menjadi bola api ungu raksasa yang diselimuti kilat ungu. Tepat setelah itu, sepertinya terjadi reaksi berantai, yang membuat kumbang-kumbang itu menyebar kemana-mana untuk sementara waktu. Fei Fei memilih tempat-tempat itu karena ledakan-ledakan tersebut akan memutuskan hubungan ratu dengan kawanan kumbang untuk sementara waktu. Itulah alasan mengapa kumbang-kumbang itu menjadi tidak terkendali untuk waktu yang singkat. Tapi itu sudah cukup bagi Krune. Dengan kekuatan indera ilahinya, dia akhirnya mampu menentukan lokasi kumbang bermata merah tertentu itu. Benar saja, dia bisa merasakan bahwa kumbang itu berada di alam formasi inti tahap 2. Krune tersenyum dan berkata, "Ketemu." Ratu kumbang itu jelas sudah memiliki kesadaran. Jadi, saat Krune menatapnya, dia mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sang ratu mencoba mengendalikan kumbang-kumbang di sekitarnya untuk menciptakan perisai hidup di sekeliling tubuhnya, tetapi sudah terlambat. Dari atas, kekuatan petir kesengsaraan telah terkumpul, hanya menunggu perintah untuk turun. Kejatuhan surga. Ledakan. Semua kumbang yang menghadang langsung hancur berkeping-keping. Sang ratu masih mencoba menggunakan kultivasinya untuk bertahan, tetapi itu sia-sia. Krune bahkan bisa mengalahkan para jenius formasi inti tingkat lanjut, apalagi kumbang biasa dengan kultivasi lebih rendah darinya. Begitu ratu mati, kumbang-kumbang di sekitarnya kehilangan hubungan dengannya dan mulai melayang di udara. Setelah beberapa waktu, mereka semua kembali ke tempat asalnya seolah-olah itu adalah tindakan naluriah. Tanpa ratu untuk mengendalikan ras mereka, kumbang-kumbang pendiri koloni segera memahami bahwa ratu baru harus ditemukan. Jadi mereka memberi perintah kepada kelompok mereka masing-masing untuk kembali ke sarang mereka. Tidak lama kemudian, Krune dan Fei Fei bahkan tidak bisa melihat seekor pun kumbang bertanduk tiga. Tentu saja, kecuali yang terbunuh atau terluka parah di tanah. Tetapi bahkan mereka yang terluka pun berusaha kembali ke sarangnya. Krune melihat itu dan menghela napas. Kemudian dia menggunakan elemen air dan kayunya untuk menciptakan sulur-sulur tipis yang terhubung ke semua kumbang yang masih hidup. Setelah itu, dia menggunakan energi spiritualnya untuk terhubung dengan mereka semua dan mulai menyembuhkan luka-luka mereka. Tak lama kemudian, satu demi satu kumbang terbang dan kembali ke sarangnya. Fei Fei melihat itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah lama tahu bahwa Krune adalah tipe orang yang lembut. Dia juga berpikir bahwa Krune mungkin terlalu berhati lembut. Jika tidak perlu membunuh, dia pasti tidak akan melakukannya. Tetapi sekali lagi, jika dia memintanya untuk berubah, apakah dia masih akan menjadi Krune yang dia kenal? Pada akhirnya, dia mengerti bahwa Krune ini masih yang terbaik. Fei Fei kemudian menggunakan elemen air dan kayunya sendiri untuk membantu kumbang-kumbang yang masih hidup agar pulih. Sekitar 1 jam kemudian, semua kumbang yang masih bisa diselamatkan telah sembuh dan kembali ke sarangnya. Tanpa disadari Krune atau Fei Fei, salah satu kumbang yang mereka selamatkan berada di tahap ke-9 pembentukan fondasi. Kumbang itu menatap Krune dan Fei Fei untuk terakhir kalinya sebelum pergi juga. Krune memandang kumbang terakhir yang terbang menjauh dan berkata, "Maaf. Aku tidak bisa membiarkan mereka seperti itu." Krune tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa kumbang-kumbang itu, atau setidaknya yang telah mencapai kesadaran, juga tidak mengalami kehidupan yang mudah. Tanpa disadari Krune, Fei Fei menyenggolnya dari belakang. Krune jelas terkejut. "Aku tahu, tapi begitulah cara hidup ras mereka, dan bukan tugas kita untuk mengubahnya." Krune kemudian mengangguk dan tersenyum. "Lagi pula, kita tidak perlu mencari jalan lain, ayo kita masuk ke wilayah tengah." Fei Fei dan Krune kemudian langsung pergi. Di tempat lain, Huli Be Akrol dan kedua rekannya juga mengalami kesulitan. Mereka juga berhasil menemukan salah satu pria berpakaian hitam itu dan sedang terlibat pertempuran melawannya. Namun ada satu hal yang berbeda dalam pertempuran ini, yaitu pihak yang kalah adalah pembunuh alam jiwa ilahi. Apa yang terjadi di sini? Informasinya mengatakan bahwa semua peserta program pertukaran sekte jalan ilahi berada di tahap pembentukan inti. Tapi ketiga orang itu jelas juga berada di alam jiwa ilahi. Dia memiliki rencana yang sama dengan temannya, yang menyerang Uryu Orion saat itu. Mendapatkan informasi tentang Fei Fei, lalu membunuh orang-orang itu setelahnya. Tapi jangankan mendapatkan informasi apapun, dia bahkan tidak tahu apakah dia akan selamat dari pertemuan ini lagi.
Hulibe dan kedua temannya juga terkejut ketika mereka diserang oleh kultivator alam jiwa ilahi ini. Tetapi begitu pria ini bertanya di mana Fei Fei berada, mereka mengerti bahwa dia bukanlah seseorang dari alam dimensi ini sejak awal. Kemungkinan besar, dia adalah seorang pembunuh yang ditugaskan untuk membunuhnya. Hulibe awalnya tidak berniat untuk menghalangi mereka. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki informasi apapun tentang Fei Fei, pihak lawan langsung menyerang mereka. Hulibe dan kedua temannya, tentu saja, harus membela diri. Sebenarnya, sang pembunuh salah mengenai tingkat kultivasi kelompok Hulibe. Mereka masih berada di tahap pembentukan inti. Tetapi ada satu hal yang sangat sedikit orang ketahui. Leluhur Hulibe adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di klan rasi, Hulibe Ronari. Meskipun dia bukan keturunan klan itu, suaranya tetap didengar di sana. Belum lagi dia juga salah satu pelindung alam setengah dewa dari klan tersebut. Ronari menaruh harapan besar pada Akrol karena inti utama dan bakatnya. Jadi, dia jelas-jelas memberikan perlindungan yang sangat besar padanya. Salah satunya adalah harta karun yang berisi sebagian dari kehendaknya. Bahkan bagi kultivator alam setengah dewa, hal seperti itu sangat sulit dan mahal untuk dibuat. Namun, dia membuatnya untuk Akrol dengan mempertimbangkan biayanya. Berkat tekad itulah Akrol dan teman-temannya dapat bertarung di alam jiwa ilahi tahap akhir untuk beberapa waktu. Meskipun kelompok Akrol memiliki keunggulan yang luar biasa, dia tahu bahwa waktunya terbatas dan dia tidak akan bisa membunuh orang itu begitu saja. Mau tak mau, dia mengeluarkan benda lain dari cincin spasialnya. Yang ini, kekuatan untuk melepaskan serangan setingkat alam penempaan jiwa sekali saja. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah memaksaku menggunakan ini. Hulibe memasukkan energi spiritualnya ke dalam, dan tak lama kemudian, proyeksi kecil seorang lelaki tua muncul di atasnya. Lelaki tua itu, jelas, adalah Hulibe Ronari. Proyeksi itu melihat sekeliling dan langsung memahami situasinya. Kemudian, ia mengumpulkan semua energi spiritual dalam radius lebih dari 10 km dalam sekejap. Pembunuh berpakaian hitam itu menyadari bahwa keadaan baru saja memburuk dan mengeluarkan batu rune perlindungan. Itu adalah batu rune perpindahan ruang 8 bintang emas. Pria itu telah lama mengisi dayanya untuk berjaga-jaga jika dia membutuhkannya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia harus menggunakannya selama pertemuan pertamanya. Serangan harta karun Akrol yang seharusnya mengenai pria itu malah menembus tubuhnya. Seolah-olah pria itu ada di sana dan sekaligus tidak ada. Tentu saja, pria itu tetap menanggung akibatnya karena dia tidak mampu menangkis kekuatan penuh serangan leluhur Akrol. Namun, itu sudah cukup baginya untuk bertahan hidup. Setelah itu, muncul celah waktu singkat pada serangan kelompok Akrol. Pria itu kemudian segera menggunakan teknik melarikan diri dengan darah terlarang untuk menerobos keluar dari pengepungan. Begitu saja, pria itu melarikan diri. Akrol melihat itu tetapi tidak mengejarnya. Dia mengerti bahwa pria itu tidak akan dalam kondisi untuk bertarung lagi selama beberapa bulan, bahkan mungkin lebih dari setahun. Dia dan teman-temannya akan keluar dari alam dimensi ini jauh sebelum itu terjadi. Hulibe Akrol melihat ke arah pria itu pergi dan menyipitkan matanya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kemampuan menyerang pria itu sepertinya bukan berasal dari Protektorat Barat. Apakah dia datang dari luar wilayah 4 besar? Akrol tidak punya jawaban untuk itu sekarang, jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya untuk sementara waktu. Dia menatap teman-temannya dan berkata, kemungkinan besar ada lebih dari satu orang, dan sepertinya orang itu ingin menghilangkan semua saksi. Kita akan segera bergerak ke wilayah inti dalam dan menggunakan batu rune kita untuk segera meninggalkan tempat ini. Dua orang lainnya mengangguk, dan kelompok mereka segera pergi. Hulibe Akrol, tentu saja, tidak tahu bahwa hubungan antara alam dimensi ini dan dunia luar telah terputus dan bahwa batu rune tidak akan berfungsi. Para peserta sekte jalur ilahi yang datang bersama Krune berada dalam situasi yang berbeda. Mereka tidak menghadapi tantangan yang berarti, dan juga tidak bertemu dengan salah satu assassin. Harus diingat bahwa ini masih merupakan perimeter terluar, jadi wajar jika tidak banyak monster iblis kuat atau jebakan di sini. Namun, hari ini mereka akhirnya memasuki wilayah tengah. Saat ini ada total 4 orang di antara mereka, dan mereka menjadikan makhluk iblis bernama Juniu sebagai pemimpin sementara kelompok tersebut. Awalnya, seharusnya Krune yang menjadi pemimpin, tetapi sekarang makhluk itu tidak ada di sini. Juniu adalah hiu cahaya dari planet Dinril. Tentu saja, kata cahaya, dalam namanya hanyalah nama, bukan berarti dia bisa menggunakan elemen cahaya lebih dulu daripada yang lain. Karena dia adalah binatang iblis air, setiap kali dia berada di luar laut, dia harus tetap dalam wujud manusianya. Juniu, sekarang kita sudah berada di wilayah tengah, sebaiknya kita melihat-lihat dulu sebelum menuju ke wilayah inti bagian dalam.
Junyu berpikir sejenak lalu mengangguk. Menurutku ini juga bagus. Tempat ini belum banyak dieksplorasi, jadi kita mungkin benar-benar menemukan sesuatu yang bagus. Mereka menjalankan rencana dan mendapatkan cukup banyak hasil panen seperti material bintang perak untuk kerajinan atau ramuan untuk alkimia. Tentu saja, ada lebih banyak bahaya di wilayah tengah, jadi mereka mengalami beberapa pertempuran selama itu. Bahkan ada pertemuan dengan monster iblis alam jiwa ilahi tahap awal, yang memaksa mereka untuk melarikan diri dan hampir membuat mereka terbunuh. Untungnya, sebagai para jenius dari Sekte Jalan Ilahi, mereka sendiri memiliki cukup banyak kartu truf. Hanya saja, kartu truf mereka belum setara dengan yang dimiliki Wulibe Akrol saat itu. Namun demikian, tak seorang pun dari mereka merasa patah semangat karenanya. Tujuan dari pelatihan ini memang untuk menempa diri mereka dalam situasi hidup dan mati. Pada hari keempat, kelompok mereka sedang bergerak ketika tiba-tiba, mereka melihat seseorang mendekat. Awalnya, mereka memasuki kondisi siap tempur dan siap menyerang atau melarikan diri kapan saja. Namun yang mengejutkan, orang yang datang adalah Uryu Orion, si jenius kerajaan Spiritas. Ketika Junyu dan yang lainnya melihat Uryu, mereka terkejut. Uryu kehilangan salah satu lengannya. Ada luka parah di dadanya dan tampaknya membusuk dengan kecepatan yang bisa mereka lihat. Belum lagi berbagai bagian tubuhnya yang lain yang juga tidak terlihat jauh lebih baik. Karena lawannya memiliki inti kematian di atas kultivator alam jiwa ilahi, Uryu kesulitan untuk menangkal efeknya. Satu-satunya alasan mengapa energi kematian belum membunuhnya adalah karena inti kehidupannya kebetulan dapat menangkal kekuatan semacam ini. Hal lain adalah rencana Uryu berhasil, dan jebakan yang ditinggalkan oleh pemilik alam dimensi ini di masa lalu pada akhirnya menguntungkannya. Sayangnya bagi dia, kedua rekannya tidak seberuntung itu. Uryu telah berusaha sebaik mungkin untuk mencegah energi kematian merenggut nyawa mereka, tetapi inti kehidupannya tidak seefisien pada orang lain seperti pada dirinya sendiri. Belum lagi, keterampilan energi kematian bukanlah satu-satunya jenis serangan yang digunakan oleh sang pembunuh. Pada akhirnya, dengan menjebak dirinya sendiri dan pembunuh Deathcore ke dalam perangkap, dia menemukan secercah harapan untuk hidup. Kini, keadaan ini adalah hasil dari semua usahanya. Uryu memandang para peserta Sekte Jalan Ilahi dan menggunakan pesan indera ilahi untuk menjelaskan seluruh situasi. Pesan indera ilahi dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 1 detik selama Anda sudah tahu apa yang ingin Anda sampaikan kepada pihak lain. Ketika kelompok Junyu mendengar semuanya, mereka langsung merasa khawatir. Para pembunuh bayaran mampu melewati para tetua Sekte Jalan Ilahi dan memasuki tempat ini untuk mencoba membunuh Fei Fei. Mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa mungkin para tetua di luar sudah mati. Tapi segera, Junyu menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan begitu. Sudah beberapa hari sejak Uryu lolos dari kejaran pemilik inti kematian. Jika musuh benar-benar cukup kuat untuk membunuh para tetua di luar, mereka pasti akan mengirim beberapa pembunuh dari alam jiwa ilahi ke dalam. Namun, kita belum menemukan satu pun sejak saat itu. Aku mungkin salah, tapi aku percaya bahwa para pembunuh itu memasuki alam dimensi tanpa sepengetahuan para tetua atau setidaknya tanpa mereka mampu menghentikan mereka. Belum lagi jika mereka benar-benar membunuh para tetua, maka mereka memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menghancurkan alam dimensi. Itu akan menjamin kematian Fei Fei tanpa perlu mengirim siapapun ke dalam. Uryu mengangguk lalu berkata, "Aku juga sudah banyak berpikir, dan aku percaya kau benar. Tapi sebelum kita melanjutkan percakapan ini, apakah kau membawa batu roh?" Aku hampir menggunakan semua batu rohku hanya untuk melarikan diri dari serangan assassin. Aku butuh banyak energi spiritual untuk menyingkirkan energi kematian di dalam diriku. Junyu dan yang lainnya mengangguk dan segera memberikan beberapa batu roh mereka kepada Uryu. Jika apa yang dikatakan Uryu benar, pilihan terbaik adalah tetap bersama untuk sementara waktu guna meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Uryu segera membungkuk dan berterima kasih atas dukungan mereka. Ia sedikit takut mereka akan menolak dan langsung melarikan diri dari tempat ini. Mungkin yang lebih buruk, mereka malah memilih untuk menyerangnya. Dengan energi spiritual yang cukup kali ini, Uryu akhirnya mampu menyingkirkan energi kematian di tubuhnya setelah beberapa jam. Dengan inti kehidupannya dan kemampuan untuk menggunakan elemen cahaya, hanya butuh waktu singkat baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang mencegahnya adalah energi kematian. Jika tidak, luka-luka itu tidak akan mengganggunya sampai sekarang. Kekuatan penyembuhan inti kehidupan benar-benar menakjubkan. Bahkan lengan Uryu yang hilang tumbuh kembali setelah beberapa waktu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator alam formasi inti biasa atau binatang iblis. Uryu lalu menatap kelompok itu dan bertanya. Siapa pemimpinnya saat ini? Junyu langsung berkata.
Akulah yang akan menemani kita selama berada di alam dimensi. Uryu mengangguk lalu berkata. Baiklah. Mulai sekarang aku akan menuruti perintahmu. Kelompok Junyu terkejut. Untuk sesaat, mereka mengira Uryu akan meminta untuk memimpin mereka karena dia yang terkuat di sini berkat inti utamanya. Tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya, yang sangat mengejutkan mereka. Junyu menatap Uryu dalam-dalam, yang sedang menunggu kata-katanya, lalu menghela napas. Tidak perlu, kamu akan menjadi pemimpin mulai sekarang. Salah satu teman Junyu segera turun tangan. Junyu, saat ini kita hanya memiliki kata-katanya. Bagaimana jika dia mencoba menjebak kita? Junyu menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku percaya pada instingku, dan sekarang instingku mengatakan bahwa Uryu tidak berbohong. Lagi pula, jika kau benar-benar ragu, ada cara mudah untuk memeriksanya, kan? Barulah kemudian mereka ingat bahwa Uryu masih berada di alam formasi inti, yang berarti dia tidak bisa melawan kontrak darah. Uryu juga mengangguk dan meminta mereka untuk segera menulis satu. Itu adalah surat yang sangat sederhana. Isinya hanya menyatakan bahwa Uryu tidak berbohong tentang hal-hal yang dia katakan. Uryu menandatanganinya, dan segel itu memasuki jiwanya, lalu menghilang begitu saja. Karena Uryu tidak berbohong, kontrak darah itu kehilangan efeknya segera setelah syarat-syaratnya terpenuhi. Melihat itu membuat teman-teman Junyu menghela napas lega, tetapi pada saat yang sama, mereka memahami bahaya yang mereka hadapi. Lalu Junyu menatap Uryu dan bertanya. Haruskah kita kembali ke pintu masuk? Uryu langsung menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu. Kau sendiri yang bilang, setelah sekian hari sejak kelompokku menerima serangan, kami tidak menemukan pembunuh bayaran lain. Tapi itu juga berarti kami tidak menemukan bala bantuan. Karena itu, aku percaya dimensi ini telah kehilangan koneksi dengan dunia luar. Junyu terkejut dan langsung memikirkan sebuah kemungkinan. Formasi kunci ruang. Uryu mengangguk. Tepat sekali. Itu juga berarti bahwa formasi itu digunakan dari suatu tempat yang sangat jauh. Jika formasi pengunci ruang digunakan dari suatu tempat di dalam wilayah Sekte Jalan Ilahi, saya sulit percaya bahwa Sekte Anda tidak akan menyadarinya, apalagi tidak menghentikannya tepat waktu. Junyu dan yang lainnya mengangguk. Uryu kemudian melihat ke arah wilayah tengah dan berkata. Mari kita temui semua orang di wilayah inti dalam. Hanya dengan keunggulan jumlah, mungkin kita bisa mempertahankan diri. Lagi pula, kita tidak tahu kapan koneksi ke dunia luar akan pulih. Kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan untuk tetap bersembunyi selamanya. Semua orang setuju dengan ide Uryu, dan mereka pun mulai bergerak ke arah wilayah inti dalam. Pemimpin para assassin masih mencari target ketika tiba-tiba, dia menerima pesan. Berbeda dengan Krune dan yang lainnya yang tidak bisa berkomunikasi, orang-orang itu membawa peralatan spiritual khusus yang memungkinkan mereka untuk berbicara satu sama lain. Ada apa, Angil? Apakah kau menemukannya? Peralatan itu hanya bisa mengirimkan suara, sehingga pemimpin tidak bisa melihat orang atau makhluk iblis di sisi lain. Aku menemukan 3 dari mereka yang disebutkan dalam informasi, tetapi aku hampir mati ketika menyerang. Ketiganya sebenarnya adalah kultivator alam jiwa ilahi atau memiliki harta karun yang memungkinkan mereka bertarung di level itu. Pada akhirnya, aku menerima beberapa luka parah dan harus menggunakan teknik melarikan diri dengan darah. Lanis, hati-hati dengan anak-anak klan Rasi. Mereka tidak mudah dikalahkan. Lanis adalah nama pemimpin para pembunuh kali ini. Apakah Anda dapat melanjutkan misi ini? Angil langsung menjawab. Tidak, teknik melarikan diri dengan darah ditambah luka-luka itu telah sangat mempengaruhi fondasi kekuatanku. Apalagi melawan alam jiwa ilahi lainnya, bahkan beberapa binatang iblis formasi inti tahap awal pun akan membuatku lari terbirit-birit saat ini. Lanis menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Bagaimanapun, baguslah kau memberi kami informasi itu. Aku akan menyampaikan pesanmu kepada yang lain. Apakah kau meninggalkan petunjuk apapun? Ya, saya harus menggunakan banyak kemampuan terbaik saya, jadi setidaknya mereka bisa tahu dari mana saya berasal begitu mereka berada di luar. Baiklah, saya yakin Anda tahu apa yang harus dilakukan. Suara Angil, di seberang sana, terdiam sejenak lalu menjawab. Ya, saya tahu. Lanis dan Angil mengakhiri panggilan mereka. Terlepas dari apakah misi itu berhasil atau tidak, itu akan menjadi kali terakhir mereka berbicara satu sama lain. Lanis kemudian mengirimkan informasi tersebut kepada ketiga orang lainnya dan menyuruh mereka untuk tidak ikut campur dengan urusan klan Rasi untuk sementara waktu. Mereka seharusnya hanya memfokuskan upaya mereka pada Fei Fei jika memungkinkan. Krune dan Fei Fei telah bergerak menuju wilayah inti dalam sambil beberapa kali bertarung di sepanjang jalan.
Dengan ciri khas unik mereka masing-masing, mereka tidak mengalami banyak kesulitan dalam menghadapi para monster. Sejauh ini, pertemuan paling berbahaya masih dengan kawanan kumbang bertanduk 3. Mereka bahkan berpapasan dengan monster iblis alam jiwa ilahi tahap awal. Namun dengan inti takdir Fei Fei yang telah ditingkatkan, tidak terlalu sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Belum lagi kecepatan Krune tidak kalah dengan kecepatan musuh. Seminggu lagi berlalu, dan mereka mendapatkan beberapa bahan dan ramuan, sama seperti murid-murid sekte jalan ilahi lainnya. Fei Fei kemudian memutuskan untuk meninggalkan semuanya pada Krune. Baginya, barang-barang itu tidak terlalu berharga, berbeda dengan Krune yang masih harus mengikuti aturan sekte. Ketika keduanya akhirnya mendekati wilayah inti dalam, roh cahaya memanggil Krune. Sebuah indera ilahi dari alam jiwa ilahi baru saja melewati dirimu. Aku juga bisa merasakan bahwa pemiliknya mendekati lokasimu dengan kecepatan tinggi. Tunggu, pria itu berhenti. Krune pun langsung berhenti dan memperingatkan Fei Fei. Fei Fei terkesan karena Krune mampu merasakan indera ilahi yang bahkan dirinya sendiri dengan tingkat kultivasinya tidak bisa merasakannya. Namun, dia mempercayai Krune, jadi dia juga tetap waspada. Mereka akhirnya bertemu dengan salah satu pembunuh bayaran yang mengejar Fei Fei. Ketika pembunuh bayaran itu menyadari keberadaannya, dia memberitahu ketiga pembunuh bayaran lainnya, termasuk pemimpinnya. Fei Fei ditemukan, datanglah ke lokasi ini. Sang pembunuh berencana menggunakan serangan ular, tetapi dia tidak menyangka Krune dan Fei Fei akan berhenti begitu indera ilahinya melewati mereka. Dengan kultivasinya, seharusnya mereka tidak bisa merasakannya. Karena itu, dia memutuskan untuk memanggil rekan-rekannya terlebih dahulu dan menjaga Fei Fei di bawah pengawasannya. Krune sedang menunggu jawaban dari roh cahaya tentang musuh. Aneh, dia berhenti dan tidak bergerak sama sekali, mungkinkah dia tidak datang untuk kalian berdua? Coba bergerak beberapa kilometer ke depan dulu. Krune segera melakukan apa yang dikatakan roh cahaya, dan mereka terus bergerak maju untuk beberapa saat lagi. Seperti yang diperkirakan, musuh juga mengikuti mereka tetapi menjaga jarak. Dia masih di sana, tapi dia tidak mendekat. Aku tidak bisa memastikan dia berada di tahap alam jiwa ilahi yang mana, tetapi dari kecepatan gerakannya saat pertama kali melihat kalian berdua, kurasa dia setidaknya berada di tahap menengah. Seseorang seperti dia seharusnya tidak takut pada kalian berdua, yang artinya Krune dan Light Spirit langsung mengerti maksudnya. Tidak bagus, dia mungkin sedang menunggu bala bantuan. Itu mungkin satu-satunya solusi karena musuh menyadari bahwa penyergapan tidak akan berhasil lagi. Krune kemudian memberi tahu Fei Fei kesimpulannya dan segera kembali ke wujud wisepnya. Ketika sang pembunuh menyadari wujud asli Krune, dia akhirnya mengerti. Jadi, itu murid Lucio seperti yang disebutkan dalam informasi. Mengapa seseorang memilih makhluk halus sebagai murid, apalagi yang berwarna-warni? Untuk sesaat, ada ekspresi jijik di wajahnya, tetapi itu benar-benar hanya sesaat. Itu karena, pada saat berikutnya, rasa jijik itu digantikan oleh keterkejutan, dan kemudian ketidakpercayaan. Krune sudah bisa menggunakan petir kesengsaraan pada 80% kekuatannya dalam wujud wisepnya segera setelah memasuki alam formasi inti. Dia sekarang berada di tahap keempat dari alam yang sama, yang membuatnya semakin mudah. Mengingat bahwa alam jiwa ilahi sedang menunggu bala bantuan, jelas bahwa mereka juga berada di alam kultivasi yang sama. Krune tidak mungkin membiarkan mereka mengepungnya dan Fei Fei. Pada akhirnya, hanya ada satu jawaban untuk situasi ini, melarikan diri. Gerakan petir kesengsaraan, 100%. Krune mencengkeram Fei Fei dengan energi spiritualnya dan melesat pergi dalam kilatan cahaya ungu. Meskipun lebih mudah menggunakan jurus petir kesengsaraan pada tahap keempat alam formasi inti, bukan berarti Krune dapat mengendalikannya hingga 100%. Namun, Krune yakin bahwa 90% pasti mungkin. Adapun 100%, meskipun akan menyebabkan beberapa kerusakan pada intinya, itu tidak akan serius selama dia tidak menggunakannya terlalu lama. Hasilnya, Krune kini bergerak lebih cepat daripada yang bisa diikuti musuh. Sang pembunuh menyadarinya dengan indera ilahinya, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Sial. Alam ini sangat luas, jadi teman-temannya akan membutuhkan waktu lama untuk sampai bahkan dengan kecepatan penuh. Pria itu mulai berpikir apakah dia harus menggunakan teknik terlarang untuk mengejar Krune. Tetapi setelah mendengar tentang situasi Angil, dia ragu-ragu. Jika Krune dan Fei Fei memiliki cara untuk berkomunikasi dan bergerak ke arah murid klan Rasi, maka dia mungkin akan menjerumuskan dirinya ke dalam mulut harimau. Tentu saja, meskipun Krune lebih cepat daripada pria alam jiwa ilahi itu, perbedaannya tidak terlalu besar. Perbedaan tingkat kultivasi terlalu tinggi, dan dia juga membawa Fei Fei bersamanya.
Tapi Fei Fei tidak hanya duduk diam saja. Sejak pria alam jiwa ilahi itu muncul, dia mulai menggunakan inti takdirnya untuk menghitung rute yang aman. Rute yang tidak akan berakhir dengan bertemu dengan teman-teman pria itu atau hal-hal lain yang mungkin memperlambat mereka. Itulah juga mengapa Krune tidak khawatir tentang tempat-tempat yang dilewatinya. Ketika Fei Fei akhirnya menghitung jalur terbaik, dia mulai tersenyum. Bagaimana kalau kita beri dia beberapa teman untuk bermain? Krune mendengar itu dan tertawa dalam hati. Dia benar-benar mengerti apa yang akan dilakukan Fei Fei. Fei Fei kemudian memandu Krune melalui beberapa rute yang dijaga oleh binatang iblis. Meskipun mereka berdua berhasil lolos tanpa terdeteksi berkat beberapa gerakan aneh, sang pembunuh bayaran tidak semudah mereka. Akhirnya, Fei Fei memandu Krune untuk memprovokasi binatang iblis alam jiwa ilahi, yang langsung menyerang sang pembunuh bayaran. Bukannya binatang iblis itu tidak memperhatikan Krune dan Fei Fei, hanya saja ia lebih mementingkan sang pembunuh bayaran yang berada di alam yang sama dengannya. Sang pembunuh bayaran sudah merasa ingin menangis. Meskipun dia lebih kuat dari binatang iblis itu, dia bukanlah pemilik inti utama seperti pria yang menyerang Uriu waktu itu. Pada akhirnya, butuh beberapa kali pertarungan dengan binatang iblis itu untuk akhirnya memaksanya melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Krune dan Fei Fei sudah keluar dari jangkauan indera ilahinya. Roh cahaya juga memperhatikan hal itu dan berkata, "Sekarang kamu sudah aman, dia tidak bisa lagi menjangkaumu dengan indera ilahinya." Hanya setelah mendengar suara roh cahaya, Krune mengurangi output petir kesengsaraan miliknya menjadi 80% lagi. Dengan bantuan Fei Fei, mereka kemudian melaju lebih jauh hingga sang pembunuh tidak dapat mengikuti mereka lagi. Ketika Krune akhirnya berhenti, baik dia maupun Fei Fei kelelahan. Fei Fei telah menggunakan inti takdirnya untuk meramalkan rute yang aman. Harus diingat bahwa meskipun musuh alam jiwa ilahi bukanlah fokus perhitungannya, dia tetap menjadi bagian darinya. Belum lagi, kemudian, seekor binatang iblis alam jiwa ilahi juga ikut serta dalam prediksi energi takdir. Untungnya, keduanya bukanlah fokus utama usahanya, melainkan rute tersebut. Jika tidak, dia pasti tidak akan mampu memeriksa keduanya secara bersamaan. Sedangkan untuk Krune, itu cukup jelas. Mempertahankan output petir kesengsaraan miliknya pada 100% selama ini telah sangat merusak inti energinya. Karena itu, dia tidak kembali ke wujud manusianya tetapi tetap seperti itu agar dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan lebih mudah. Sekarang setelah mereka aman, keduanya segera mulai memulihkan energi dan menyembuhkan luka-luka mereka. Fei Fei hanya bisa mengatakan bahwa tempat ini aman untuk sementara waktu. Namun, sekarang musuh dari alam jiwa ilahi berada di luar jangkauannya, dia tidak bisa lagi meramalkan tindakannya tanpa informasi lebih lanjut. Saat mereka sedang memulihkan diri, Krune bertanya kepada Fei Fei. Apakah dia seseorang dari alam dimensi ini? Fei Fei menggelengkan kepalanya. Tidak, perubahan energi takdir itu bukanlah sesuatu yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang dari protektorat barat kita. Dia jelas datang dari luar sini, bahkan dari luar wilayah 4 besar. Krune terkejut. Bukankah itu berarti mereka datang untuknya atau Fei Fei? Dengan IQ Krune, dia tidak butuh waktu lama untuk memikirkan semua kemungkinan dan mencapai kesimpulan yang sama dengan peserta lain. Kemudian dia menceritakan semua yang dipikirkannya kepada Fei Fei. Kita perlu berkumpul dengan peserta lain. Itu pilihan terbaik kita saat ini karena wilayahnya mungkin sedang terkunci. Fei Fei mengangguk, dan mereka menghabiskan waktu untuk memulihkan diri hingga mencapai performa puncak. Setelah itu, mereka juga berangkat ke wilayah inti dalam. Pulihkan posisi gulir 4%. Di suatu tempat di sekitar perbatasan antara wilayah luar dan wilayah tengah, seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana. Pakaiannya tampak compang camping, dan jelas terlihat bahwa ia telah melewati masa-masa sulit. Namanya Gelis, pria berpakaian hitam yang mengejar Uriu Orion saat itu. Sialan. Semut itu, begitu aku menemukannya, aku akan menghisap energi hidupnya sampai kering. Ia mengalami banyak kesulitan untuk keluar dari jebakan yang dipasang pemilik tempat ini sejak lama. Baru setelah lebih dari seminggu berusaha, ia akhirnya berhasil lolos dari jangkauan jebakan tersebut. Ia tahu bahwa Uriu sedang membimbingnya ke tempat itu. Namun, ia berpikir bahwa meskipun ia mengikuti Uriu masuk, ia akan mampu mengatasinya dengan mudah. Sayangnya, ia telah meremehkan rencana Uriu dan kehebatan formasi jebakan tersebut. Namun, begitu berada di luar, dia langsung berlari secepat mungkin menuju wilayah inti. Dia bahkan tidak takut mengganggu binatang buas di jalan. Siapapun yang mencoba menghalanginya akan mati. Krune dan Fei Fei juga sedang menuju ke sana sementara Fei Fei mencoba menghitung posisi yang lain.
Ini cukup sulit, saya hampir tidak memiliki informasi mengenai alam dimensi ini. Karena itu, tidak mudah untuk menghitung posisi mereka saat ini. Yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah memberikan arah umum. Krune mengangguk dan berkata, tidak masalah, asalkan kamu bisa menunjukkan kemana kita harus pergi, itu sudah cukup. Cepat atau lambat, kita akan bertemu dengan mereka. Benar saja, karena semua orang telah bergerak ke wilayah inti dalam, Krune akhirnya menemukan beberapa dari mereka. Ternyata orang-orang yang mereka temukan pertama kali adalah para peniru Fei Fei. Dia hanya bisa menghela napas setelah melihat mereka melalui indera ilahinya. Namun, ini bukan saatnya untuk mempedulikannya. Para anggota klan Wang telah bergerak bersama sejak mereka berpisah dari Fei Fei. Mereka terkejut melihat Fei Fei lah yang mengejar mereka. Ketika mereka melihat gumpalan energi di samping Fei Fei, mereka sangat ingin mencabik-cabiknya. Namun, mereka tahu itu tidak akan mudah. Apalagi Fei Fei tidak mungkin mengizinkan mereka melakukan itu. Fei Fei, kau pergi kemana? Jika sesuatu terjadi padamu, Tetua Agung pasti akan menguliti kita hidup-hidup. Fei Fei tidak membuang waktu menjelaskan mengapa dia berpisah dari mereka dan langsung menceritakan semuanya melalui pesan indera ilahi. Apa? Seorang pembunuh bayaran. Di sini. Mereka tidak percaya. Seseorang mencoba membunuh Fei Fei tepat di depan Sekte Jalan Ilahi dan Empat Besar. Fei Fei, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Ini bukan lelucon. Fei Fei tidak menyalahkan mereka kali ini karena dialah yang melarikan diri lebih dulu. Jadi, untuk mempercepat prosesnya, dia langsung mengeluarkan kontrak darah dan menggunakannya untuk membuktikan kata-katanya. Ketika keempat pria itu melihatnya, mereka terkejut. Sekarang mereka tidak punya pilihan lain selain mempercayainya. Ini. Kemudian Krune maju dan memberitahu mereka rencananya. Tetapi karena apa yang telah terjadi, mereka tidak terlalu bersedia mengikuti ide Krune. Fei Fei memperhatikan hal itu lalu berkata, jika kau tidak ikut, maka aku akan pergi sendiri bersama Krune. Lagi pula, itu pilihan teraman menurut kemampuanku. Wang Mo menghela napas lalu berkata, baiklah, jika itu sesuai dengan prediksi Anda, maka saya akan mengikuti ide Krune. Wang Ting dan dua orang lainnya juga mengangguk. Semua orang tahu tentang kemampuan ramalan Fei Fei, jadi akan menjadi tindakan bodoh untuk menentangnya dalam situasi ini. Akibatnya bahkan bisa jadi kematian mereka karena hal itu. Fei Fei kemudian memberitahu semua orang arah yang harus mereka tuju, dan mereka pun berangkat. Di perjalanan, Wang Mo mengirimkan formasi pertempuran kepada Krune melalui alat komunikasi mereka dan menyuruhnya untuk mempraktikannya sekarang. Mereka akan menggunakannya jika menemukan salah satu pembunuh dari alam jiwa ilahi. Krune meneliti informasi tersebut dan harus mengakui bahwa formasi tempur ini sangat bagus, apalagi formasi ini dapat mendukung berbagai jumlah kultivator atau binatang iblis. Setelah membaca semuanya dan merenungkannya sejenak, dia sampai pada sebuah kesimpulan. Agar formasi ini memberikan hasil terbaik, saya harus berada di tengah untuk mengendalikannya. Wang Mo dan yang lainnya mendengar itu, dan mulut mereka berkedut. Kau baru mengetahui formasinya beberapa jam yang lalu, dan kau yakin bisa mengendalikannya lebih baik daripada Wang Mo. Apakah kau mempermainkan kami? Krune menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihat ada yang lucu dalam melakukan hal seperti itu. Formasi ini membutuhkan kontrol yang tinggi atas elemen-elemen dan pemahaman yang sangat baik antara serangan dan pertahanan secara bersamaan. Saya percaya bahwa saya memang yang terbaik di sini untuk itu. Dengan perhitungan Fei Fei, saya tidak ragu bahwa saat ini tidak ada yang lebih baik dari saya untuk peran ini. Wang Mo dan yang lainnya jelas tidak mempercayainya, dan mereka juga tidak ingin berada di bawah kendali Krune. Jadi mereka semua langsung menolak. Krune melihat itu dan menghela napas. Tidak ada gunanya membiarkan Fei Fei menuntut mereka untuk melakukan apa yang dia katakan. Jika mereka sendiri tidak mau, formasi tersebut mungkin akan menjadi lebih buruk di tangannya. Hanya dengan kerja sama penuh dari semua orang, Krune dapat menghasilkan hasil terbaik dari ini. Fei Fei juga memahami hal itu, jadi dia tidak mengatakan apapun. Jika dia memaksa mereka untuk bekerja sama, mereka malah akan menyimpan dendam yang lebih besar terhadap Krune. Dalam perjalanan, mereka juga menanyakan kepada Fei Fei mengapa dia melarikan diri. Karena jika aku tetap dekat dengan kalian, aku tidak akan bisa berlatih sendiri, jadi aku membuat kesepakatan dengan Krune. Dia akan membawaku pergi, tetapi dia tidak akan ikut campur dalam pertempuran apapun yang kulalui. Berkat itu, aku akhirnya bisa menguji beberapa keterampilan menyerang dan bertahan yang telah kupikirkan. Itu jauh lebih baik daripada kalian yang selalu maju setiap detik untuk melindungiku.
Mereka terkejut, tetapi mereka harus mengakui bahwa mereka memang akan berusaha bersikap baik di depannya dengan melakukan itu. Selain itu, karena perintah Tetua Agung, tidak mungkin mereka membiarkan Fei Fei melewati situasi berbahaya apapun. Tetapi situasi berbahaya justru yang diinginkannya. Krune tidak mengatakan apapun dan membiarkan Fei Fei menangani semuanya. Sehari kemudian, kelompok Krune mencoba formasi tempur tersebut. Pada akhirnya, Wang Mo yang mengendalikannya sementara Fei Fei menggunakan Destiny Core-nya untuk membantu pertempuran. Krune hanya bisa menghela napas setelah melihat beberapa kesalahan yang terjadi atau hal-hal yang seharusnya bisa ia lakukan lebih baik. Namun demikian, ia tetap mengikuti perintah tanpa mengeluh. Para anggota klan Wang sekali lagi harus mengakui bakat Krune. Tanpa ragu, dialah yang paling berkontribusi baik dalam serangan maupun pertahanan. Belum lagi perisai terbangnya yang dapat menambah lapisan perlindungan ekstra. Tentu saja, mereka hanya bisa mengujinya melawan lawan di alam formasi inti karena mereka akan menghabiskan terlalu banyak energi jika menantang binatang jiwa ilahi. Setelah beberapa pertempuran yang dipaksakan lagi, mereka berhenti di situ karena mereka sudah dekat dengan wilayah inti dalam. Akhirnya, kelompok Krune mencapai perbatasan wilayah pusat dan inti dalam. Ketika mereka melihat tempat itu, mereka terkejut. Terhampar penghalang cahaya yang sangat besar sejauh mata memandang. Tampaknya penghalang itu menembus tanah dan juga udara di atasnya. Selain itu, mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda pintu masuk. Fei Fei merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Krune memperhatikan perilakunya dan bertanya melalui indera ilahi. Apa itu? Fei Fei lalu berkata. Aku tidak tahu, tapi sepertinya ada sesuatu yang berbeda di dalam. Krune terkejut, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Bisakah kamu memberitahuku apa itu? Fei Fei terdiam sejenak, lalu berkata. Tidak, ini hanya perasaan, dan itu cukup aneh. Krune mengangguk sedikit. Kalau begitu, abaikan saja hal itu untuk saat ini. Kita punya masalah yang lebih besar untuk ditangani saat ini. Fei Fei setuju dengannya dan kembali fokus pada situasi di depan mereka. Wang Mo lalu memandang semua orang dan berkata. Mari kita ikuti penghalang itu untuk melihat apakah kita bisa menemukan sesuatu lebih jauh. Selain itu, yang lain mungkin dihentikan oleh benda ini, jadi seharusnya lebih mudah untuk menemukan mereka sekarang. Krune dan semua orang mengangguk, tetapi Krune memberitahu mereka sesuatu yang lain. Jika kita memikirkan kemungkinan ini, musuh mungkin juga melakukan hal yang sama, jadi mari kita berhati-hati. Lalu dia menatap Fei Fei dan bertanya. Di pihak mana kita harus pergi untuk mendirikan kelompok-kelompok lain? Fei Fei kembali memfokuskan pandangannya pada Destiny Core dan berkata. Sisi kanan. Semua orang mengangguk sekali lagi, lalu mereka pergi. Sekitar 1 jam kemudian, 2 orang dari kelompok pembunuh bayaran muncul di tempat yang sama di mana Krune dan yang lainnya berada sebelumnya. Salah satunya adalah Lanis, sedangkan yang lainnya adalah pria berjubah hitam terakhir. Sebenarnya, dia adalah makhluk iblis dalam wujud manusia, lebih tepatnya seekor griffin. Namanya adalah Yano. Lanis menatap Yano dan bertanya. Bagaimana? Yano mengangguk dan berkata. Mereka sudah berada di sini, tetapi mereka dihentikan oleh penghalang ini. Coba saya lihat. Yano kemudian mengambil sebuah peralatan dan berkata. Mereka pindah ke sisi kanan, dan sepertinya jumlah mereka sekarang lebih banyak. Tapi saya tidak yakin berapa banyak atau siapa mereka. Lanis mengangguk dan berkata. Tidak masalah. Gelis dan Peli juga akan datang, jadi aku akan memberitahu mereka arahnya, dan kita akan maju duluan. Rasi Kids bisa menghadapi salah satu dari kita, tapi itu tidak akan terjadi jika kita menyerang bersama. Sedangkan untuk melakukan penyergapan, sepertinya tidak akan berhasil. Peli bilang mereka sudah bisa merasakan indera ilahi kita, meskipun mereka berada di alam formasi inti. Anak-anak itu menakutkan sekali. Yano dan Lanis kemudian pergi untuk mencari Fei Fei. Meskipun Peli kehilangan jejak Krune, Lanis tidak percaya hal yang sama akan terjadi padanya karena dia jauh lebih cepat. Di pihak Krune, mereka akhirnya menemukan kelompok lain, yang tak lain adalah para peserta klan Rasi. Hulibe Akrol juga memperhatikan bahwa, meskipun dia tidak melihat pembunuh bayaran lain, tidak ada pula praktisi alam jiwa ilahi dari Sekte Jalan Ilahi. Jadi dia juga menyimpulkan bahwa alam ini mungkin tertutup bagi mereka yang berada di luar tempat ini. Dia menyadari ada seseorang yang mendekat dan menjadi waspada, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Krune dan orang-orang dari klan Wang, dia sedikit tenang. Setelah itu, dia bertanya apakah kelompok Krune mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang mereka temukan. Wang Mo maju dan mengangguk. Ya, kami sudah tahu semuanya.
Kedua belah pihak kemudian menjelaskan apa yang mereka ketahui. Untuk sementara waktu, kita harus tetap bersatu. Dengan begitu, formasi tempur yang saya miliki di sini juga akan menjadi jauh lebih baik. Akrol memandang formasi itu dan berkata, tetap bersama memang pilihan terbaik karena kita tidak tahu apakah mereka punya cara untuk melacak kita. Berpisah sekarang mungkin hanya akan membuat kita diburu satu per satu. Namun, kelompokku tidak membutuhkan formasi kalian, jadi kalian bisa menyimpannya untuk diri sendiri. Kita punya cara sendiri untuk menghadapi lawan kita. Mereka hendak melanjutkan percakapan ketika tiba-tiba, Krune maju untuk berbicara. Maaf mengganggu kalian berdua, tapi kami sedang kedatangan tamu. Benar saja, Hulibe dan Mo melihat seseorang lain mendekat. Namun, yang mengejutkan mereka, itu tak lain adalah Uryu dan para murid Sekte Jalan Ilahi. Setelah mereka mendekat, Uryu langsung mulai menceritakan apa yang terjadi. Krune mendengar itu dan berkata, jadi kalian juga menemukan seorang asasin. Sepertinya mereka di sini untuk Fei Fei, dan kita adalah saksi yang perlu mereka singkirkan juga. Jika hanya Fei Fei saja, beberapa dari mereka mungkin akan terpisah darinya. Tetapi sejauh ini, jelas bahwa mereka juga harus dieliminasi untuk mencegah petunjuk tentang para asasin itu menyebar. Itu berarti bahwa hanya meninggalkan Fei Fei saja tidak akan membuat mereka berguna. Sebaliknya, itu akan mengurangi kekuatan tempur mereka. Junyu dan murid-murid Sekte Jalan Ilahi lainnya kemudian berkumpul di sekitar Krune. Mereka tahu bahwa Krune adalah yang terkuat dari sekte mereka saat ini, dan dia adalah seseorang yang dipilih oleh ketua sekte. Di mata mereka, akan lebih aman untuk mengikuti Krune. Krune tidak keberatan kali ini, lagi pula dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Namun ada hal lain juga. Dengan jumlah anggota kelompok Krune, kelompok Wang Mo tidak berhak mengatakan bahwa Krune harus mengikuti perintah mereka saat menggunakan formasi pertempuran. Lalu Krune menoleh ke Wang Mo dan bertanya, bisakah saya memberikan formasi pertempuran kepada mereka? Wang Mo terkejut karena dia mengira Krune akan menggunakan kesempatan ini untuk meminta posisi sentral, tetapi dia malah hanya meminta posisi dalam formasi tempur. Tentu. Kemudian dia mengirimkan formasi tempur itu kepada Junyu dan yang lainnya. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa yang mengendalikan formasi itu bukanlah Krune, mereka menjadi bingung. Saat itulah Krune berkata, baiklah, aku akan membuat kelompok baru dengan mereka sementara kalian membuat kelompok sendiri. Kita tidak tahu berapa banyak musuh yang ada, tetapi kita bisa memastikan setidaknya ada 3 saat ini. Klan Rasi tampaknya memiliki cara sendiri untuk menghadapi salah satu dari mereka. Jadi kita perlu bisa melakukan sesuatu terhadap 2 lainnya. Cara terbaik adalah menggunakan 2 formasi tempur secara bersamaan. Baru sekarang Wang Mo memahami alasannya. Tapi dia harus mengakui bahwa Krune benar. Hanya saja, setelah apa yang Krune berikan kepada formasi mereka selama waktu pelatihan singkat itu, dia merasa kepergian Krune adalah kerugian besar. Baik sekali. Krune mengangguk lalu memberitahu Fei Fei melalui pesan indera ilahi. Lebih baik kau juga tetap bersama mereka. Hanya dengan inti takdir yang ditingkatkan milikmu, mereka bisa memiliki kesempatan melawan orang-orang itu. Aku akan menggunakan kelompokku untuk mencoba menyingkirkan salah satu dari mereka secepat mungkin. Fei Fei mengangguk dan tidak menjauh dari kelompok Wang Mo. Hal itu membuat mereka menghela napas lega. Jika dia tidak pergi bersama Krune sekarang, itu berarti apa yang mereka miliki sebelumnya hanyalah kesepakatan, dan sekarang sudah berakhir. Jadi di mata mereka, Fei Fei telah memilih untuk tetap bersama mereka. Uryu, yang belum mengatakan apapun sejauh ini, mendekati Krune. Aku akan bergabung dengan kelompokmu. Aku punya Life Core, yang sangat efektif melawan orang yang punya Death Core. Itu seharusnya memberi kita keuntungan besar. Dia tidak mengatakannya, tetapi alasan lain adalah dia juga ingin membalas dendam atas kematian teman-temannya dari kerajaan Spiritas. Krune mengangguk dan juga memberikan formasi pertempuran itu kepadanya. Mereka hanya punya sedikit waktu untuk berlatih, tetapi dengan pemahaman dan petunjuk dari Krune, mereka tetap menguasai dasar-dasarnya dalam waktu singkat. Sementara semua itu terjadi, mereka juga bergerak bersama dengan penghalang tersebut. Itulah satu-satunya alasan mengapa pemimpin asasin belum berhasil mengejar mereka karena mereka bergerak ke arah yang sama. Selain itu, mereka ingin melihat bagaimana cara memasuki penghalang cahaya ini. Lagi pula, itu seharusnya menjadi syarat untuk mengaktifkan formasi batu rune teleportasi dan meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba, Krune mendengar suara roh cahaya. Suatu saat yang lalu, sebuah perasaan ilahi merasukimu, sepertinya mereka telah datang. Kali ini, bukan hanya 1, melainkan 2.
Krune terkejut. Hanya 2, bukan 3. Roh cahaya berkonsentrasi sejenak lalu membenarkan. Ya, hanya 2. Krune kemudian meminta semua orang untuk berhenti. Mereka ada di sini, aku baru saja merasakan kehadiran ilahi mereka melewati kita, dan sekarang ada 2 dari mereka. Semua orang memandang Krune dengan terkejut. Tak satu pun dari mereka merasakan apapun, tetapi Krune, yang berada di tahap keempat alam pembentukan inti, dapat merasakan indera ilahi alam jiwa ilahi itu. Itu sungguh menggelikan di mata mereka. Roh cahaya kemudian mulai memberikan laporan tentang pergerakan mereka sesuai dengan akal ilahi. Sepertinya kedua orang itu juga berhenti. Mereka hanya mengamati kita. Mereka menyadari bahwa kita sudah mendeteksi keberadaan mereka, jadi mungkin mereka sedang menunggu teman-teman mereka. Hulibe Akrol menyipitkan matanya. Mereka tidak tahu apakah jumlah totalnya 3 atau bahkan mungkin ada lebih banyak lagi. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Jika lebih banyak dari mereka muncul nanti, kita mungkin tidak akan mampu menghadapi mereka. Krune dan semua orang lainnya mengangguk, jadi mereka segera bertindak. Di sisi lain, Yano dan Lanis menyadari bahwa target mereka telah berhenti dan sekarang bergerak ke arah mereka. Yano merasa terkejut lalu mendengus. Apakah mereka pikir mereka bisa menghadapi kami berdua sekaligus? Saya ingin melihat bagaimana mereka akan melakukannya. Namun tepat ketika Yanos juga hendak maju menyerang, Lanis meletakkan tangannya di bahu Yanos dan berkata, "Mari kita mundur. Anak-anak dari klan Rasi itu bersama mereka, dan kau tahu betul apa yang terjadi pada Angil setelah itu." Lanis tidak takut menghadapi mereka semua sekaligus, tetapi dia memprioritaskan misi di atas segalanya. Jadi dia memutuskan untuk menjaga jarak sambil menunggu yang lain. Dengan begitu, mereka dapat bergabung dan menyingkirkan semua masalah sekaligus. Yanos merasa sedikit enggan tetapi tetap mengikuti perintah tersebut. Kembali ke kelompok Krune, Light Spirit segera memberitahunya apa yang sedang terjadi. Krune kemudian meminta semua orang untuk berhenti. Mereka tidak datang. Sebaliknya, para pembunuh menjaga jarak sambil tetap menggunakan indera ilahi mereka pada kita. Sepertinya mereka tidak berniat memulai pertempuran dengan kita sebelum kelompok mereka lengkap. Semua orang berhenti dan kemudian menatap Krune. Saat itu, dialah satu-satunya yang bisa merasakan indera ilahi musuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka berdua berada di alam jiwa ilahi. Jika mereka memutuskan untuk menjaga jarak, kita tidak akan bisa mengejar mereka. Krune juga tidak memiliki banyak pilihan saat ini. Dia kemudian menatap Fei Fei untuk melihat apakah dia bisa menggunakan Destiny Core-nya untuk menemukan jalan keluar. Fei Fei juga mengetahui apa yang dipikirkan Krune dan sudah mulai melakukan hal itu. Namun, hal itu cukup sulit dilakukan ketika kultivator alam jiwa ilahi terlibat dalam perhitungan tersebut. Uryu Orion kemudian berkata, "Kalau begitu, mari kita terus bergerak di sepanjang penghalang seperti yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin ada sesuatu di suatu tempat yang memungkinkan kita untuk masuk. Sebaiknya kita lakukan seperti yang saya lakukan dengan pembunuh Death Core itu dan memaksa mereka masuk ke dalam formasi jebakan." Krune dan semua orang lainnya mengangguk, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka ke arah yang berlawanan dengan para pembunuh. Benar saja, baik Lanis maupun Yanos mengikuti mereka dari kejauhan. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian, 2 jam telah berlalu. Selama waktu itu, Lanis dan Yano berkumpul dengan pria yang mengejar Fei Fei dan Krune. Namanya Yunir, dan dia juga ingin langsung menyerang. Tetapi Lanis tidak mengizinkannya dan menyuruh mereka menunggu Gelis, yang sedang datang untuk menemui mereka saat itu. Krune juga memberi tahu semua orang tentang kemunculan seorang pembunuh bayaran lain dan fakta bahwa mereka masih berada di belakang. Meskipun mereka tidak langsung menyerang, hal itu tidak membuat siapapun senang. Itu hanya memperkuat dugaan mereka bahwa musuh masih memiliki lebih banyak anggota. Tiba-tiba, mata Fei Fei berbinar. Ketemu. Pintu masuk ke wilayah inti dalam. Dia telah menggunakan Destiny Core miliknya untuk mencoba menghitung posisinya sejak lama, dan usahanya akhirnya membuahkan hasil. Semua orang mendengar itu, dan mata mereka pun berbinar. Pantas saja kita tidak bisa menemukannya. Itu karena pintu masuknya bukan berada di penghalang itu sendiri. Bahkan, penghalang cahaya ini tertutup sepenuhnya, dan tidak ada celah. Pintu masuknya berupa formasi teleportasi. Jaraknya sekitar 1 jam dari sini ke arah sana. Fei Fei kemudian menunjuk ke arah di sisi berlawanan dari penghalang cahaya, yang membuat semua orang terkejut. Tidak heran sekte memberi mereka waktu sekitar 6 bulan untuk menyelesaikan tantangan ini. Jika mereka tidak memiliki inti takdir Fei Fei, tidak mungkin mereka dapat menemukannya dalam waktu dekat.
Mereka mungkin akan menghabiskan banyak waktu di sekitar penghalang, mencoba menemukan sesuatu yang bahkan tidak ada. Mereka segera bergerak ke arah yang ditunjuk Fei Fei. Lanis, Yano, dan Yunir memperhatikan perubahan arah mereka dan merasa bingung. Apakah mereka sudah menyerah mencari jalan masuk? Lanis berpikir sejenak. Kurasa bukan itu alasannya. Ingat Fei Fei memiliki kemampuan prediksi, jadi mungkin karena dialah mereka mengubah arah. Dua lainnya mengangguk. Kalau begitu, haruskah kita langsung menyerang? Lanis juga berpikir bahwa itu akan menjadi pilihan terbaik untuk mencegah Fei Fei melakukan tipu daya lagi. Tetapi tepat ketika dia hendak memberikan perintahnya, dia menerima pesan dari Gelis, yang membuat matanya berbinar. Gelis hampir tiba. Mari kita tunggu dia, lalu kita selesaikan ini. Mendengar kabar bahwa satu-satunya anggota inti utama mereka berada di dekat mereka membuat Yano dan Yunir merasa gembira. Bagus. Sekarang aku ingin melihat bagaimana mereka akan lolos dari kita. Kembali ke sisi kelompok Rune, Fei Fei masih menggunakan Destiny Core-nya untuk memprediksi situasi di depan ketika tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Semuanya, hati-hati. Sepertinya tidak akan mudah menggunakan formasi teleportasi itu. Semakin dekat mereka dengan formasi teleportasi, semakin mudah bagi Fei Fei untuk menggunakan kemampuannya, atau setidaknya begitulah seharusnya. Namun, yang mengejutkan, dia mengalami kesulitan melakukannya. Itu berarti tingkat bahaya di tempat itu jelas di atas level kultivasinya. Krune langsung bersemangat setelah mendengar itu. Bagus sekali. Ini persis jenis situasi yang kita butuhkan saat ini. Semua orang mengerti maksudnya dan mengangguk. Memang, hanya dengan variabel tambahan mereka akan memiliki peluang melawan musuh mereka. Belum lagi, ada hal lain yang ingin dicoba Krune. Kemudian Krune meminta Fei Fei untuk terus mencoba melihat apa yang akan mereka temukan di sana. Untuk itu, Fei Fei perlu mendekat lebih jauh, yang memang sudah dilakukannya. Akhirnya, Fei Fei berhasil memberikan beberapa informasi kepada Krune dan yang lainnya. Seperti yang mungkin kau duga, ada cukup banyak makhluk iblis yang tinggal di tempat itu. Memang itulah yang diharapkan Krune, jadi dia menoleh ke semua orang dan berkata. Semuanya, saya punya rencana untuk memancing orang-orang itu. Mereka menatapnya, menunggu kata-katanya. Kemudian Krune mengirimkan pesan indera ilahi kepada mereka yang menjelaskan apa yang akan mereka lakukan. Ketika mereka mendengar tentang apa yang bisa dilakukan Krune, mereka terkejut. Apakah kamu benar-benar bisa melakukan itu? Krune mengangguk. Kita hampir sampai, jadi mendekatlah. Itu akan memberi kita keuntungan besar. Para pembunuh mengira kita sedang melarikan diri, tetapi mereka tidak tahu kemana. Jika kita tiba-tiba menghilang, tidak diragukan lagi mereka akan langsung mendatangi kita untuk melihat apa yang terjadi. Lalu Krune menatap Fei Fei dan berkata, Fei Fei, aku butuh kau untuk mencari rute agar kita tidak berpapasan dengan binatang iblis jiwa ilahi itu. Fei mengangguk dan mulai menggunakan Destiny Core-nya secara maksimal. Sejauh ini, dia menggunakannya secara sporadis agar selalu berada dalam kondisi tempur. Tetapi dengan rencana Krune, sekarang saatnya untuk memanfaatkannya dengan baik. Tiba-tiba, inti kehidupan Uryu mulai membuatnya merasa gelisah. Tidak bagus, pemilik Death Core hampir tiba. Kemudian Krune menerima pesan dari roh cahaya. Aku bisa merasakan indera ilahi yang baru. Anak Uryu itu tidak berbohong. Namun, dia lebih jauh daripada ketiga lainnya, jadi sepertinya mereka tidak akan datang sebelum berkumpul. Krune kemudian tidak membuang waktu dan langsung kembali ke wujud wisepnya. Sekarang, berkumpullah. Mereka mendekati Krune, dan tiba-tiba, lapisan kecil petir kesengsaraan mulai menyebar di sekitar mereka. Itu adalah teknik yang diajarkan roh cahaya kepadanya saat ia meninggalkan Sekte Pelangi. Teknik yang mampu menyembunyikan diri dari indera ilahi. Saat itu, teknik tersebut mampu menyembunyikan Krune dari 4 ahli penempaan jiwa, apalagi dari beberapa ahli alam jiwa ilahi. Alasan Krune belum menggunakannya sampai sekarang adalah karena dia hanya bisa mengendalikannya untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan bagi Krune, dia harus mengakui bahwa mengendalikannya sangat menuntut. Dibutuhkan seseorang untuk mengendalikan petir kesengsaraan dengan cara yang sangat hati-hati, yang sangat sulit dengan kekuatan seganas ini. Itulah mengapa dia belum menggunakannya sampai sekarang dan meminta roh cahaya untuk melakukannya kali ini. Light Spirit biasanya tidak akan ikut campur, semakin berbahaya situasi yang dialami Krune, semakin cepat ia akan berkembang. Tapi kali ini berbeda, jadi ia harus melakukannya untuk Krune agar mereka setidaknya memiliki kesempatan dalam rencana ini. Bahkan, Light Spirit tidak memiliki batasan seperti Krune. Jika ia mau, ia bisa mengendalikannya bahkan dari jarak jauh.
Kemudian Krune mengeluarkan sebuah batu rune dari cincin spasialnya. Yang mengejutkan, itu adalah formasi teleportasi. Tapi ide Krune bukanlah untuk memindahkan semua orang melalui teleportasi, melainkan menggunakan kekuatan ruang angkasanya untuk mengecoh para pembunuh. Di pihak para pembunuh, mereka sudah menyadari kedatangan Gelis. Mereka hanya menunggu dia memulai serangan mereka. Namun tiba-tiba, kelompok Krune menghilang dari penglihatan ilahi mereka. Apakah mereka menggunakan formasi teleportasi atau formasi batu rune? Lannis mengangguk. Aku bisa melihat gumpalan itu membawa batu rune, lalu aku merasakan kekuatan ruang di sekitar mereka tepat sebelum mereka menghilang. Ayo, dengan jumlah yang baru saja diteleportasi, mereka seharusnya tidak pergi jauh. Yano, coba lihat apakah kau bisa menemukan arah yang mereka tuju. Yano mengangguk dan segera mulai bekerja. Dia tidak bisa menentukan lokasi pasti mereka. Namun, dia bisa memberikan arahan umum seperti yang dilakukan Fei Fei. Mereka masih lebih jauh di depan dalam arah yang sama. Lannis dan dua orang lainnya mengangguk dan segera berlari maju. Di pihak Krune, ia menyuruh roh cahaya menggunakan lapisan petir kesengsaraan tepat saat mereka hendak memasuki tempat formasi teleportasi. Dengan begitu, binatang iblis di dalamnya tidak akan merasakan kehadiran mereka. Dengan bantuan Fei Fei dan fakta bahwa ia hanya perlu memprediksi apa yang ada di depannya, mereka mampu melewati binatang iblis tanpa disadari. Beberapa menit kemudian, para pembunuh bayaran tiba. Ketika mereka menggunakan indera ilahi mereka untuk melihat tempat itu, mereka segera menyadari banyaknya makhluk iblis di area tersebut. Tidak heran mereka menggunakan batu rune teleportasi, ada terlalu banyak monster di sini, jadi mereka mungkin menggunakannya untuk lewat tanpa membuat monster-monster itu waspada. Namun, mereka tidak bisa membuang waktu di sini. Jadi mereka mengabaikan tatapan binatang iblis itu dan terus maju. Bahkan jika binatang iblis jiwa ilahi muncul, mereka akan mampu menghadapinya dengan segera menggunakan kekuatan gabungan mereka. Tetapi yang tidak mereka duga adalah tempat ini dijaga bukan oleh satu atau dua dari mereka, melainkan 6. Alasannya jelas, ini adalah tempat yang memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke wilayah inti dalam, sehingga memiliki perlindungan yang jauh lebih besar. Benar saja, para binatang buas tingkat rendah itu menyadari kehadiran para pembunuh yang lewat dan segera memberitahu pemimpin mereka. Di pihak Krune, mereka bergerak secepat mungkin. Akhirnya, mereka bisa melihat sebuah bangunan raksasa di depan yang tampak sangat tua. Fei Fei kemudian memastikan bahwa formasi teleportasi benar-benar ada di dalam. Saat ini, tidak ada yang menggunakan indera ilahi mereka karena mereka tidak ingin membuat marah binatang iblis dengan level yang sama atau lebih tinggi. Dalam hal itu, mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan prediksi Fei Fei. Krune menatapnya dan dapat melihat bahwa Fei Fei berkeringat cukup banyak. Jelas bahwa dia menggunakan inti takdirnya secara maksimal. Tiba-tiba, Fei Fei berteriak melalui pesan indera ilahi. Semuanya tiarap sekarang. Jangan bergerak. Mereka melakukan apa yang diminta Fei Fei, dan hanya sedetik kemudian, mereka melihat 5 kilatan cahaya terbang ke arah mereka datang. Seketika itu juga, kelompok Krune mengerti siapa mereka. Seperti yang diduga, itu adalah binatang iblis jiwa ilahi yang menjaga lokasi tersebut. Mereka mendapatkan informasi dari bawahan mereka tentang para pembunuh yang datang ke arah mereka. Ada 2 singa petir dengan 1 singa betina. Di samping mereka, terlihat juga 2 harimau hitam dan 1 harimau putih. Tentu saja, harimau putih itu bukanlah binatang ilahi harimau putih bersayap, melainkan hanya harimau putih biasa. Kelompok Krune tahu bahwa rencana umpan mereka berhasil, dan para pembunuh bayaran itu benar-benar berhasil menarik perhatian makhluk-makhluk jiwa ilahi. Para asasin menyadari kehadiran makhluk-makhluk jiwa ilahi melalui indera ilahi mereka. Namun pada saat yang sama, mereka juga melihat formasi teleportasi di dalam sebuah bangunan di arah yang sama. Jika mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi sekarang, hidup mereka akan sia-sia. Anak-anak nakal itu. Para binatang iblis ditinggalkan dengan perintah untuk membunuh siapapun yang menerobos masuk, dan keadaan ini sudah berlangsung sangat lama. Jadi ketika binatang-binatang itu tiba, mereka tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang. Para pembunuh bayaran itu sebenarnya tidak lemah. Meskipun kalah jumlah, mereka hanya berada dalam posisi bertahan dan masih mampu menahan serangan monster iblis. Namun, yang mereka takuti bukanlah monster iblis itu, melainkan formasi teleportasi di dalam gedung. Jika kelompok Krune berhasil melewatinya dan menghancurkan formasi di sisi lain, akan butuh waktu lama sampai mereka menemukan kelompok mereka lagi. Sayangnya bagi mereka, Krune sudah memprediksi hal ini. Jadi, sudah sesuai dengan rencananya bahwa mereka akan mencoba menghentikan mereka menggunakan formasi teleportasi.
Dengan bantuan Fei Fei, Krune dan yang lainnya memasuki gedung tanpa membuat waspada binatang-binatang tingkat rendah. Mereka dapat merasakan cukup banyak indera ilahi yang melewati mereka, tetapi hanya indera formasi inti yang akan menimbulkan risiko. Namun demikian, roh cahaya mengendalikan lapisan kesengsaraan, sehingga bahkan mereka pun tidak dapat merasakan kehadirannya saat ini. Namun karena pertempuran di luar, sebagian besar binatang iblis dari alam formasi inti keluar untuk memeriksa. Jadi tempat itu cukup kosong saat ini. Berkat itu, dengan menghindari binatang-binatang lain dan menyingkirkan beberapa di antaranya di jalan, mereka tiba di formasi teleportasi tetapi tidak mencoba menggunakannya. Sebaliknya, Krune diam-diam menempatkan beberapa batu roh di sekitarnya sehingga mereka dapat menggunakannya kapan saja. Di luar, Gelis akhirnya berhasil menyusul kelompok mereka. Begitu sampai di sana, dia langsung menyerang dan membuat para binatang buas berjiwa iblis berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun Lannis tahu bahwa mereka tidak bisa membuang waktu di sini. Yano, kau hancurkan formasi itu sebelum mereka sempat menggunakannya, kita akan menahan monster-monster iblis itu. Yano tidak mengatakan apapun dan segera kembali ke wujud Griffinnya. Dia kemudian melesat ke depan sementara Lannis, Peli, dan Gelis tetap tinggal untuk menghadapi binatang buas iblis. Alasan Lannis meminta Yano melakukan itu adalah karena dalam wujud Griffinnya, dia adalah yang terbaik dalam menjaga dirinya tetap hidup. Mereka masih tidak dapat mendeteksi kelompok Krune bahkan setelah tiba di tempat ini. Tetapi tidak mungkin binatang jiwa ilahi ini akan membiarkan mereka menggunakan formasi teleportasi, jadi mereka sampai pada kesimpulan bahwa kelompok Krune bersembunyi dari indera ilahi mereka. Jika tidak, maka mereka tidak berada di sini sejak awal. Tetapi mereka tidak dapat mengambil risiko, jadi Yano ditugaskan untuk menghancurkan formasi teleportasi. Roh cahaya menyadari kedatangan Yano dan segera memberitahu Krune. Meskipun ada lebih dari satu pintu masuk ke ruang teleportasi, Krune meminta roh cahaya untuk memberitahu dari mana Yano akan datang. Setelah mendengar itu, Krune tersenyum. Mengerti. Bersambung.